raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Poinnya di sini ya, di 41-nya bang. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, yang disebut di sebelah kiri ini kan domba ya kan bang? Di sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan yang disebut sebelah kanan kan domba. Nah, lalu yang di sebelah kiri ini siapa bang? Sebelah kirinya ini siapa bang? Kambing. Kambing, oke. Lalu kambing ini menyuruh Yesus itu Tuhan. Ya kan? Yang dimaksud kambing ini siapa bang? Yang dimaksud kambing itu karena binatang itu kan tidak ada dosa. Jadi ya kambing itu mungkin yang tidak berdosa. Bukan. Kambing ini merujuk kepada siapa bang? Kambing ini kan menyuruh Yesus ini sebagai Tuhan. Nah, menurut iman kalian, yang menyuruh Yesus sebagai Tuhan itu siapa bang? Kalau dari cerita ini kambing. Kambing, oke. Yang dimasuk di situ kambing ini siapa bang? Nggak ada. Kalau di pengertiannya kan kambing aja itu yang tidak berdosa, binatang. Bang, Ya bang. domba ini kan bangsa-bangsa Israel kan bang? Domba itu Yesus, anak domba toh. Oke, itu kan bagi bangsa Israel. Nah, kambing ini bang, kambing ini merujuk kepada siapa bang? Sementara kambing ini menyuruh Yesus ini sebagai Tuhan. Nah, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu siapa bang? Kalau di dalam Bible pernah saya baca, iblis pun menyeru Yesus Tuhan waktu akan diusir. Aduh, di ayat mana itu ya? Nah, Bang, pahamin kalimat saya pelan-pelan ya bang ya. Masalahnya anak domba ini Yesus. Kambing ini menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ya bang ya. Kambing ini menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Nah, yang mengimani Yesus sebagai Tuhan ini siapa bang? Yaitu yang seperti saya pernah baca, itu iblis pun menyebut Yesus Tuhan. Bang, jangan ke iblis bang. Ya berarti abang termasuk iblis dong berarti. Ya, bisa jadi semua yang menyebut Yesus, semua tidak ada yang benar dulu.
Waduh, Karena anak domba saja yang benar. betul. Bang Simanjuntak ini nggak paham ini. Saya ulang bang ya. Oke, oke. Kambing ini menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Oke. Ya, Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan ini siapa bang? Merujuk kepada siapa bang? kambing. Oke, yang dimaksud kambing ini siapa? Yang dimaksud kambing ini ya banyak. Saya pun menyeru kepada Yesus Tuhan. Oke, iman abang apa bang? Kristen. Oke, berarti kambing ini siapa bang? Kambing ini yang berseru Yesus Tuhan. Iya, kan tadi kan abang bilang sudah. Ya, Abang kan, astagfirullahaladzim. Iya, yang dimaksud kambing ini siapa jadinya? ya saya pun termasuk kambing toh menyeru Yesus Tuhan. Karena anak domba itu Yesus. Domba. Bang, abang itu manusia bukan kambing loh. Ya maksudnya yang berseru Yesus Tuhan. Oke, berarti bang, yang dimaksud kambing ini siapa bang? Ya kambing-kambing kalau di dalam eksplisit kata-katanya itu kambing toh. Oke, kambing ini merujuk kepada siapa dah? Jadi kambing Ada ini merujuk. penjelasan di situ. Di situ nggak ada penjelasannya. Lah, tadi abang barusan menyebutkan kok. Ya yang menyeru Yesus Tuhan, kambing. Oke, kambing. Oke ya. Kambing ini kan menjadi Yesus sebagai Tuhan. Nah, sementara yang mengimani Yesus sebagai Tuhan siapa bang? Saya. Oke, berarti kambing yang Aduh, bingung aku. Mungkin yang lain bisa menerangkan karena aku sesuai teks itu aja. iya bang. Berarti yang merujuk kepada kambing ini siapa bang? Eh, yang merujuk ke kambing yang berseru Yesus Tuhan. Iya, kambing berarti yang dimaksud kambing ini siapa bang? Umat siapa? Yang mana? Yang berseru Yesus Tuhan yang Iya, selalu sesuai kata-katanya ini. Umat mana bang? Umat siapa? Umat mana bang? Kristen itu berseru Yesus Tuhan. Kristen. Berarti kambing ini Kristen bang ya? Loh, kalau berseru Yesus Tuhan pasti Kristen. Karena yang menolak Yesus Tuhan kan banyak itu. Domba-domba itu mungkin. Oke teman-temannya, 200 lebih yang menonton. Ya, jadi terjawablah sudah di Matius 25 nomor 41 sudah terjawab dari Bang Simanjuntak sendiri yang menjawab bahwasanya Iya. kambing ini merujuk kepada Kristen. Yang berseru Yesus Tuhan. Ya. Iya, berarti kambing ini Kristen kan, Bang? Yang berseru Yesus Tuhan atau gimana? Karena binatang ini tidak ada dosanya seperti abang bilang tadi. Kok nggak paham ini orang? Berarti gini, berarti Kristen ini diperumpamakan kambing kan? Karena kan kambing kan menyuruh Yesus sebagai Tuhan, Bang. Ya betul. Dedi puas nih ceritanya. Dedi puas nih. Ya. Dedi puas nih ceritanya. Dedi puas. Bang Framing jangan gitu, enggak lah. Orang saya diskusi bukan mencari ini kok. Diskusi loh ini Bang, santai lah. Kenapa Bang? Oke, kalau diskusi begini, itu kan versi Abang Simanjuntak. Yang mana si Dedi udah puas. Sekarang versi dari saya. Silakan tanya apa, bacakan lagi. Capek dah, makanya Bang, orang diskusi didengar, jangan kemana-mana Bang, fokus. FOVO KUQS fokus. Jadi sudah terjawab Bang Framing. Apa yang dikatakan Jadi begini, gini deh, biar saya jari kamu.
benar dan tepat. Biar saya ajarin kamu. Saya ini kan dosen kamu, jadi setidaknya dosen itu kan harus didengar. Begini, secara ilmu, baik di Islam maupun di Kristen, kalau disebut ilmu teologi, ada yang disebut dengan bahasa metafor, ya, metamorfosis, ya. Jadi di dalam bahasa metafor itu menggambarkan tentang sifat jika itu kepada hewan. Nah, kalau kita mau mempelajari dari situ, bahasa metafor sifat dari domba itu adalah penurut, kambing itu pembangkang, baik itu secara literasi maupun secara realita. Di dalam hal contoh, ketika kamu coba pegang domba sama kamu pegang kambing, pasti karakternya berbeda. Kambing itu makin ditarik makin melawan. Domba itu, kalau kamu cek di YouTube atau di VT, coba cari domba yang dipanggil oleh pemiliknya. Dia dipanggil aja langsung datang. Nah, artinya domba itu adalah karakter sifatnya penurut. Dia itu pendengar, dia itu pengikut yang baik. Nah, pula domba. Di situ kalau kamu baca dari bacaan itu, ada dua pribadi manusia yang digambarkan seperti kambing, seperti domba. Itu. Nah, kalau disebut orang-orang yang seperti domba ini, itulah yang di sebelah kanannya, di sebelah kirinya itu kambing. Kalau disebut kata sebelah kanan, sebelah kiri juga itu juga bahasa metafor, yaitu bahwa di sebelah kanannya itu adalah sebelah kebenaran, sebelah kirinya adalah sebelah yang tidak di dalam kebenaran. Kalau di dalam konteks ayat itu, yang sebelah kanan dimasukin ke surga, yang sebelah kiri akan dibuang ke neraka. Nah, tentu kalau kita mengacu dalam konteks itu digambarkan kepada orang-orang. Berarti kalau disebut domba di sebelah kanannya yang ikut kebenaran di dalam Yesus, maka itulah yang disebut orang Kristen. Itulah kami ini, gitu. Berarti yang menolak Yesus itu Tuhan, itu bukan Kristen, maka itulah yang disebut kambing. Termasuk si Dedi ini kambing, gitu. Dalam bahasa metafor tapi gitu. Gitu, Ded. Oh gitu, ya. Makasih Pak Premi. Nggak begitu. Mantap. Justru gini, saya sepakat dengan jawaban Bang Simanjuntak tadi sebelum Bang Framing. Puas lo. Bukan, kalau Bang Framing ini kan terlalu kental doktrin gerejanya itu kan. Tapi nggak apa-apa lah, saya memaklumin di sini ya teman-teman semua yang menonton di live Apikal Team. Karena Bang Framing ini kan ya kita tahu lah, kalau nggak framing itu nggak hidupnya itu. Dia mati rasa kalau nggak framing itu. Dia tahu. Nah, karena mati rasa dia kalau nggak framing. Nah, jadi saya sepakat teman-teman, sepakat dengan jawaban Bang Simanjuntak. Saya terima kasih Bang Simanjuntak. Ternyata Bang Simanjuntak lebih cerdas dari Bang Framing. Enggak, mungkin saya banyak salah itu Bang Premi, tapi jelas sekali penjelasannya. Saya pun bisa menjadi paham ada bahasa-bahasa metaforanya itu. Terima kasih Bang Framing, luar biasa diskusinya. Itu kan hanya doktrin gereja Bang. Nah, jadi Bang Framing ini memang sudah akut ya. Doktrin itu sudah melekat di dirinya, jadi sulit. Berarti begini, Ded. Tadi kan kamu udah percaya kepada sama si Simanjuntak. Lalu karena Simanjuntak percaya lagi kepada saya, maka kamu akan kembali percaya ke saya dong. Iya betul, luar biasa. Bagus ini Komal. Iya, diskusinya luar biasa. Makasih semua. Justru saya sepakat untuk tidak sepakat dengan jawaban Bang Framing. Jadi sepakat tidak sepakat jadinya.
Tadi sepakat sama si tulangku si Manjutak ini. Manjutak kan tulang saya. Oh lo rasa. Sepakat saya dengan jawaban Bang Framing. Kalau dengan Bang Siman Jutak saya sepakat dan sepaket. Nah, sekarang mau ngebahas apa lagi nih? Udah clear ya yang masalah kambing dan domba itu. Sudah terjawab sudah. Clear. Bang Framing juga bagus sekali penjelasan. Bang Framing tuh kosong aja itu dia. Jadi kalau aku tukang framing, kamu jangan ikut-ikutan lagi. Enggak lah. Ya apa bahan diskusi kita lagi nih selanjutnya. Jadi Bang Framing kemana? Jadi tidak lama nggak nongol. Jadi ya gitulah ya. Jadi jelas terjawab sudah bahwa yang disebut kambing itu adalah Kristen. Saya nggak ada Bible, coba ada Bible mungkin bisa dibantu bacakan Yesaya 45 nomor 15, Bang. Yesaya 45:15. Iya, Bang. Oke. Siapa takut? Yesaya 45:15. Yesaya Perjanjian. Empat lima 15 ya, oke. Iya. Sungguh engkau Allah yang menyembuhkan diri, Allah Israel juru selamat. Nah, di situ berarti Allah itu adalah juru selamat, Bang. Waduh. Itu maksud saya. Nah, kita konferensi kepada Lukas 2 nomor 11. Siapa juru selamat itu? Nah, di situ akan terjawab bahwa itu adalah Allah. Lukas 2 nomor 11. Singkat-singkat aja sebenarnya ayatnya. Allah Oke. itu adalah itu. Terkait Yesaya 45:15 itu Bang, Ya. itu kan sungguh engkau adalah Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel dan juru selamat. Juru Kalau selamat. yang dimaksud dengan itu Juru tuh selamat. mengapa Allah itu menyembunyikan diri jika ingin dikenalkan begitu. Nah, salah satunya itu Bang, jika Allah yang ingin manusia beriman dan taat, maka Allah itu semestinya menciptakan diri secara direct. Ya, Allah itu Ya, disebut kan? juru selamat, Maksudnya Bang. itu. Ya, Nah, di Lukas 2 nomor 11, siapa juru selamat itu? Ah, di situ Allah itu telah lahir juru selamat. Itu, Bang. oh, Mengapa saya Kristen? Ya karena itu. Karena Allah itu juru selamat. Dan Yesus itu adalah juru selamat bagi saya. Itu aja sih apa yang bisa saya berikan masukan diskusinya. Terima kasih. siapa juru selamat itu Bang? Yesus Kristus telah lahir di kota Daud. Ya, kapan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat? Yesusnya tidak, tetapi di ayat Lukas nomor 2, Bang, Yesus tidak pernah menyatakan hal sedemikian. Nah, ini Bang Simanjuntak nih. juru selamat itu harus dari orang lain, Bang, yang menyampaikan. Oke, kalau mau lebih jelas lagi siapa Yesus itu, bisa dibantu nggak buka Yohanes 1 nomor 29. Siapa Yesus itu? Wis, enak sekali ya Bang nih. Udahlah, gak apa-apa, aku manjakan lah pagi ini lah. Ya, Yohanes 1 nomor 29. Di situ akan menjelaskan sangat itu siapa Yesus itu. Sebentar. Oh.
Yohanes 1 nomor 29. pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu dia penghapus dosa dunia sebagai juru selamat. Itu aja sih Bang, terima kasih. Mungkin lanjut framing. Itu pernyataan siapa Bang? Yohanes Pembaptis yang sebagai Elia. Yohanes Pembaptis ini siapa? Yohanes Pembaptis ini inkarnasi dari Elia. Nah, makanya kalau abang di Kristen, abang pasti akan banyak memahami siapa Yohanes Pembaptis. Mungkin Pak Preming akan bisa menjelaskan. Elia itu orang yang betul-betul mulia, dia diangkat ke surga. Ini doktrinnya juga. Itu aja mungkin dari saya selanjutnya mendengar-dengar aja Bang ya, biar Pak Bang Preming yang ya sedikit saya senang nih Komal betul-betul kasih inspirasi. Terima kasih. Nah, jadi Bang, Yohanes 1:29 itu Bang, Ya. itu kan ungkapan sebagai anak domba Allah kan di situ. Anak domba Allah, betul. Teologis dari gereja mula-mula, bukan Yohanes Pembaptis itu Bang, bukan perkataan Yohanes Pembaptis itu Bang. Nah, jadi di Bible Yohanes ditulis di paling akhir di situ kan, teologi dari gereja itu kan penebusan sudah berkembang gitu sejak dulu kan, sehingga perkataan atau narasi itu disusun sesuai keyakinan yang ada di komunitasnya pada masa itu. Nah, konsep penghapus dosa dunia itu teologi dari Paulus, sehingga bisa dilihat sebagai penafsiran teologis, bukan laporan dari sejarah, itu Bang. Nah, jadi tidak ada catatan yang sinkron yang bisa divalidasi dalam Bible sinoptik yang persis dengan pernyataan tersebut. Nah, itu Bang. Firman yang pertama didapat oleh Yesus yaitu Yohanes 1 nomor 29, bahwa dia adalah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Itu firman pertama kali. Oke. Coba Abang buka di Yehezkiel 18:20. Nah, itu kan perjanjian lama Bang. Di situ disebutkan kok, dosa itu tidak bisa dipindahkan misal nih dari manusia ke hewan, lalu ke manusia lain. Itu nggak bisa Bang. Dalam Taurat pun korban domba itu hanya simbolik itu Bang. Bukan dosa dunia. Bahkan Yesus itu beberapa kali mengatakan loh, pengampunan terkait pertobatan itu bukan penyaliban saja itu. Nah, poinnya Bang yang ingin saya sampaikan itu hanya klaim bahwa penghapusan dosa itu bersifat melalui pribadi itu Bang. Oke, kalau begitu begini Bang, bisa dibantu bukakan Keluaran 13 nomor 12. Bagaimana? Abang buka sendiri lah Bang. Mau diskusi gimana? Kok nggak siap katanya? Aku tidak punya Bible, itu siapa bisa bantu. Tapi ya itulah yang saya pahami di Keluaran 13:12 di situ menyatakan setiap orang harus menyerahkan anak sulungnya. Ain manusia tidak ada yang sanggup itu. Nah, oleh sebab itulah ditebus dosa-dosa penentangan mereka atas ketetapan itu. Oke. Ya. Kalau dalam Islam itu sangat jelas Bang. Jadi dosa itu diampuni lewat taubat langsung itu kepada Allah, bukan korban penebusan, bukan. Nah, jadi sejarahnya para nabi-nabi itu tidak membawa teologi seperti di Kristen ya, domba penebus dosa. Itu Bang. Adam dan Hawa itu ketika makan buah terlarang itu langsung tobat. Nah, ini Bang, fokus penebusan dosa itu dianggap dari hasil perkembangan teologi Kristen itu pada masa itu.
Itu sih Bang Framing pun macet kok. Framing bantuan kan aku dengar-dengar dulu. Nah tuh minta bantuan tuh Bang Simanjuntak tuh. Bang Framing, seorang dosen loh Bang Framing itu, dosen-dosen ngawur sih kadang-kadang. Karena karena saya memang mengacu ke situ. Kenapa ada anak sulung dikorbankan di Keluaran 13-12 itu yang bikin Anak manusia sulung jadi itu apa Bang? ya. Siapa anak sulung itu? Anak sulung itu anak pertama. Iya. Siapa saya bilang? Anak sulung itu banyak sih, setiap manusia pasti ada anak sulungnya. Oke. Hanya saja anak sulung Allah itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, supaya Allah juga merasakan apa yang dirasakan manusia, ya dia menyerahkan anak sulungnya sebagai persembahan. Kok gitu ya? Ya, namanya keadilan kan begitu, sama rasa, Bang. Oke, pasti kemarin nih. Aku bingung lah diskusi sama Bang Simanjuntak ini. Bibelnya pun nggak siap ini dia. Bang Framing aja, Bang Framing. Itu tadi Bang Simanjuntak udah minta bantuan itu. Enggak tolong. Ya, Bang Framing bantu. Saya dengar-dengar aja nggak apa-apa, Bang Api ya. Ya nggak apa-apa Bang. Ya, makasih, Bang. Sama-sama Bang. Abah pun kemana semua ya orangnya Bang. Bang Blend kemana Bang Blend? Oh Bang Blend. Bang Blend. Api Kaltim ini tinggal di Samarinda. Iya betul. Oh, sama saya di Tenggarong. Oh di mana? Di Jahap saya, Bang. Loh di Jahap tuh banyak orang di sini tuh. Orang timur orang apa ya sini tuh? Orang Toraja, orang Dayak, ya campur di sini. Kalau abang apa? Saya Batak lah, Simanjuntak. Emang banyak Batak di situ? Nggak ada kayaknya Batak itu. Nggak ada, istri saya aja Toraja, makanya saya terkumpul di sini. Tapi kalau di Punguan Simanjuntak Samarinda ya masuk. HP ku ini kebetulan aku pakai yang kamera depannya lagi nggak aktif ini, Bang. Nggak bisa aku buka. Nah, gambarnya begini. Nah, yang ditutupin kayak gimana? ya. Kameranya ditutupin saya bilang. Enggak, ini nih tangan saya nih gerak-gerak nih, nggak ada saya tutup apa-apa. Kameranya yang depan memang nggak bisa aktif, makanya mau pinjol aja nggak bisa ini, nggak bisa selfie. Kerja di apa di sana tuh Lang? Kalau saya kerjanya di Palopo, di perusahaan undernya Petrosi di Awak Pesan. Oh di Palopo, Sulawesi. Di Sulawesi, di Palopo. Oh, Loh, berarti lagi liburan nih Cer? Lagi liburan? Ya, liburan cuti kebetulan Natal tahun baru. Amang Boru. Berarti Nantulang itu sama Poriban itu tinggal di Kalimantan semua? Iya, di Kalimantan Amang Boru, di Tenggarong, di daerah Jahap. Mungkin Bang Api ini tahu lah daerah. tahu. Iya, Arah mau ke Kubar sana dulu. iya betul. Oh, ya nanti balik lagi ke Palopo ya. Nah, balik lagi ke Palopo karena cuti aja. Oh, berarti sama istri juga sana ya? Iya Le? Sama istri juga ke sana? Enggak. Sama anak istri di sini, di Tenggarong.
Oh gitu. Iya. Kalau di Palopo orang Kristen banyak ya? Di Palopo itu mayoritas Muslim. Mantap. Iya, mayoritas. Karena dulu di sana itu kan daerah Luwu Timur itu ada Kahar Mujahar itu dulu kan sempat dia yang menyiarkan itu sampai ya orang-orang adatnya itu banyak yang pergilah lari gitu. Oh, berarti Islam ini menyiarkan agama pemaksaan, kelihatannya kira-kira begitu ya? Mungkin bisa dibaca-baca di literatur lah. Tuh Det, lo senang lo begitu agama lo? Nggak ada. Jadi, Aduh. itu tidak ada paksaan. Makanya jangan langsung senang dulu Det. Lo sebenarnya karena belum buka mata aja dalam siar agama lo Begini, itu. Islam Termasuk itu kan ke Sumatera begitu juga Det. Lakum dinukum waliyad-din bagi Itu mah cuman di kata-kata doang, faktanya nggak begitu. itu hak Anda mau terima atau tidaknya. Ya. Nek gue dengar yang kayak begitu, lakum begitu Det. Bener, serius. Nek gue dengarnya. Lakum. Ya, jangan inilah. Kenapa kepanasan? Bukan kepanasan, artinya gini, kita sedang mencoba mengkomparasi realisasi itu namanya kayak gitu. realisasi Kalau dogma. kayak gitu udah merajuk. Bukan merajuk, aku sedang hanya menekankan bahwa salah satu kan kepercayaan orang. apa yang ada di Palopo ini juga adalah sebuah fakta bahwa sama seperti yang di Medan si Imam Bonjol Imam Bonjol di Medan. di Tapanuli mau ke ini Tapanuli Selatan. Iya, bukan di Medan urusannya. Di Medan itu Ya, orang umum kan disebut di Medan daerah namanya ke Batak juga kan sering di Medan kan gitu. Iya, tapi Maksudnya gini, bahwa kalau Imam Bonjol itu melakukan begitu, di mana ada negosida apa namanya? Eksekusi untuk memaksa orang jadi Islam. Di mana ada datanya? Itu lucu juga gitu. Aku bisa buktikan salah itu, Bang, nggak ada. Dan salah Apa satu di Pulau urusannya? juga lah, si Manjuta Coba tadi kan cerita-cerita daerah pikir aja ya. dulu itu Apa urusannya bahwa Islam itu orang Padang, orang Bonjol? jangan marah dulu. Ini kan kita sedang cerita-cerita Iya, bahwa buktikan dulu di mana ada datanya Imam Bonjol tuh membunuh orang di Tapanuli. di buku-buku yang non sejarah itu sudah ada, karena itu memang tidak dimasukkan dalam sejarah catatan Indonesia. Ada, Bang. Imam Bonjol Pembelokan itu pernah sejarah itu. pernah ke Tapsel, itu pernah ada. Nah, kalau kamu belajar Islam, contoh Abangku gini. Kan dulu saya dikit lagi. Belajar Islam dulu kamu, Bang. Coba Iya, kalau aku belum belajar Islam tuh nggak ada begitu, Bang. Bagaimana proses Islam di Tapsel? Nah, Coba- makanya abang dengar dulu baca bagaimana aja proses dulu. Islam itu berkembang di Indonesia. Ini kita Di dengar Tapsel dulu. bukan di Indonesia. Enggak, ya abang dengar dulu supaya Kalau di jelas. Indonesia nanti tambah luas lagi seperti contohnya yang orang Bukan, Bali ini sekarang. itulah gambaran luasnya. Orang Nggak Bali bisa abang ambil gambaran sempit lalu abang umumkan jadikan umum. Borobudur, Ya. Borobudur, candi-candi semua itu bukti bahwa agama Buktinya apa, Bang? mayoritas dulu di Indonesia itu sudah ada. Nggak Betul, bisa kamu bohongin. betul. Makanya Nggak dengarkan bisa- narasi saya nggak dulu. bisa kamu- Dengarkan dulu nggak saya. bisa kamu Dengarkan dulu bohongin saya. bahwa Dengarkan dulu satu-satu Candi dong. Borobudur, Candi Pramana, candi yang Candinya ada semua agama kan? Hindu sebelumnya itu. Iya ada semua Adalah kan? Apakah negara- diruntuhkan? Apakah Indonesia diratakan sebelum dengan Indonesia tanah? Sudah mayoritas Hindu Buddha, Hindu. Bang, itu nggak usah Nah, disebut sekarang, lagi. Kalau kamu belajar bagaimana Sakit nih. Hindu ini keluar Lihat, dari Jawa, lihat. Makanya salah satunya peninggalannya itu adalah orang-orang Bali. Saya pernah ke Bali ya.
Orang Bali itu bercerita bahwa mereka ada dua orang Bali. Pertama Bali Jawa, sama kedua asli Bali. Bali Jawa ini itulah yang datang membawa agama Hindu Jawa, tapi Hindu Bali juga ada aslinya sebenarnya, kalaupun ada perbedaan. Nah, kenapa mereka ke Bali? Itu karena mereka adalah dipaksa keluar untuk meninggalkan agama mereka yang ada. Udah belum nih? Panjang kali Itulah ceritanya. fakta. Siapa yang memaksa? Panjang kali ceritanya. Ya Dengarkan udah, saya. oke, lanjut. Udah, dengarkan saya ya. Dulu di Indonesia ini sudah ada agama Hindu, Buddha, itu kita udah tahu. Ya kan? Lalu datang Islam di abad ke-7. Datang Islam ke negara ini, ke Nusantara ini, datang dengan damai. Masuk dengan damai dan menyebar. Dan aman, keadaan aman bang. Gak ada masalah apa-apa. Ya kan? Perkembangannya menyebabkan orang Hindu dan Budanya ya harus keluar, gimana kita mau buat. Tapi tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan, kecuali mungkin kalau yang sistem kerajaan-kerajaan ada perperangan dan sebagainya, itu lain hal. Itu udah sifatnya politis. Tapi kalau seperti abang bilang Imam Bonjol tiba-tiba ke Tapanuli, itu apa urusan dia? Apa urusan dia? Di Bonjol aja dia punya urusan gak selesai. Masalah dia di Bonjol banyak. Ngapain dia urus Tapanuli? Nah, Islam itu tidak pernah berkembang dengan senjata seperti itu ataupun pemaksaan. Kami ada kaedahnya. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Itu bukan cuma Al-Quran, itu bukan aturan perang. Al-Quran itu aturan kami, pegangan hidup kami, Bang. Beda dengan Kristen. Beda dengan Kristen. Gini, Itu beda, Bang. Di dalam Abang berperang apapun ada yang ada di kalian kitab bilang apa? Di abang, dalam berperang tetap kalian abang bilang apa? bantah. Kalau kami nggak bisa. Apapun yang di kitab kami itu yang benar. Di Dan dalam kami akan berperang jalankan. ada Nggak apa? bisa. Boleh membunuh. Tidak bisa, Bang. Tak boleh. Di dalam berperang kalian bilang apa? Boleh Kalau di dalam perang berbohong. lain hal lah. Kalau ada aturan dalam perang lucu kali ya, Bang. Artinya kalau kamu bilang lah Sakit. Sakit jiwa. Kan sudah dibilang kami berperang kalau diperangi. Kami berperang kalau diperangi. Tapi nyatanya Iya. berkembangnya Tapi agama buktinya- Islam di Indonesia ini tidak ada peperangan. Buktinya Lalu kalian datanglah datang ke Kristen Indonesia, sebagai ya, malapetaka datang ke dan bala Indonesia. bencana di tahun 1500-an. Itulah baru terjadi perang-perangan. Tidak tertulis. Itulah tetapi penjajahan. faktanya ada. Disitulah bahwa dari malapetaka kerajaan bala itu bencananya. Ada kerajaan Islam yang membawa kekuasaannya. Kerajaan dia ada masalah dengan kerajaan lain, habis itu dia berantem, dia perang, siapa yang mau disalahin? Contoh Kesultanan Goa di Goa Talo Makassar itu Oke. datang oleh Ribut sama siapa? yang datang dari timur dalam melawan orang-orang daerah setempat. Lalu Terus ada ketika lagi. Islam diperangi, kerajaan yang- Islam diperangi, Mana mana pernah kerajaan gimana? Islam? Itulah nggak objektif Emang ada berarti. kerajaan Islam di Indonesia? Emang Ada. kerajaan Islam di mana? Adalah kerajaan siapa? Islam Demak, kerajaan Islam Pasai. Oke, kita Sakit cari jiwa. kerajaan Gimana Demak. Kita sih? cari kerajaan Dengar Demak. ya, dengar saya sedikit. Enggak, kita cari dulu kerajaan Aceh Demak. sebagai Tahu kerajaan kerajaan Islam Demak? Pasai, dengar ya, di tahun Kerajaan Demak. Dengar dulu lah, yang saya mau narasikan dengar dulu. Ini bukti yang jelas. Satu-satu kita. Aceh sebagai kerajaan Islam Pasai di tahun 1500-an dia sudah duduk bersama dengan Portugis satu meja itu untuk membahas nasibnya Malaka. Itu ketika Islam berkuasa dan punya kekuatan. Ketika Malaka dijajah, dia sudah berunding sama Portugis. Supaya jelas, itu Islam kalau berkuasa. Memikirkan tempat lain. Lihat nih ya. apa Kerajaan yang mau Demak. dilihat?
Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad ke-15 di pesisir Jawa, dipimpin oleh Raden Patah, menjadi pusat penyebaran Masalahnya apa? Islam dengan perang. Masalahnya di mana? Perang di mana? Di mana ada? Enggak. Tunggu dulu. Itu di mana Anda baca? Tiba-tiba ada cerita. Oi, tolol. Ah, ini udah kurang ajar nih. Kau membaca cerita adalah kerajaan yang Islam yang dibuat dengan perang. Nggak ada itu kalimat narasi dari Kristen. Itu kalimat dari Kristen, tidak ada narasi, nggak jelas tuh. Yang memperluas Alah, framing udahlah, tai kucing juga kok. Portugis. Tai kucing juga kok. Nggak jelas kok. Akhirnya Yang jelas Indonesia ini datang Kristen itulah malapetaka bala bencana. Disitulah dijajah, disitulah hancur-hancurannya. Apa sih Islam aja framing? melawan Portugis. Jadi Portugis itu ternyata Islam melawan Portugis ya salah. Islam melawan Portugis salah. Karena kenapa? Gila Karena kau. memperluas Kau gila. kerajaan Islam. Kau gila Pukimak Karena juga memang memperluas Nisbidik. kerajaan Tolol. Islam. Jadi Udah bodoh. ternyata Portugis itu Islam yang melawan membawa- Portugis salah. Kau mau Portugis ini yang dijajah. membawa kebaikan Pukimak kepada juga nih memang. daerah di dalam Ambon, NTT. Iya, Tapi karena Islam bawa melawan agama kau kenapa? salahin gitu. Mereka ingin memperluas Bodat. Raden Patah menjadi pusat penyebaran. Jadi Raden Patah Dengan itu perang King Raden Wali Patah itu Songo. pahlawan. Wali Songo. Pahlawan kau mau salahin. Masa Kau kekayaan benarkan di bawah penjajah. Sultan Trenggono Sakit jiwa yang kau. memperluas nih. Memperluas Kristen gila. wilayah Islam melawan Portugis. Kristen gila. Lihat nih. Portugis. Ya gak boleh dia lawan Jadi, Portugis, karena Islam- anjing. Ya, Anjing, karena mau gak boleh Islam lawan diperluas. Portugis. Gak boleh Karena lawan Islam Portugis. mau diperluas. Gila kau. Lah. Iyalah daripada Portugis yang jajah, baguslah dilawannya. Mendingan Portugis. Tolol. Mendingan Portugis. Oh, memang dasar Kristen. Pro penjajah. Buktinya coba. Sial. Semenjak Buktinya Islam sekarang ada kita sampai merdeka. sekarang, apa Siapa yang dibuat merdekakan? oleh- Kristen. Coba. Sampai Tolol. sekarang sejak Islam ada, apa yang dibuat coba? Apa yang dibuat Islam? Belanda. Kereta api Belanda yang membuat. Ya untuk apa? Jalan-jalan- Kereta api kau makanlah kereta Jalan-jalan- api tolol. jalan-jalan- Di bodohnya Kristen. Transportasi. Kristen sakit jiwa. Belanda yang membuat. Terus kalau Ded, kita melihat udah malas aku nengoknya, Ded. perusahaan-perusahaan tebu Belanda yang buat, perusahaan-perusahaan teh Belanda yang buat. Mana ada pembuatan Islam? Islam itu hanya memindahkan kekuasaannya sehingga Kristen mereka ada buat apa? menguasai. Kristen ada buat apa? Kristen ada buat apa? Kan itu Belanda kan yang membuat Kristen itu orangnya. Tolol. Dosen kok bodoh ya dosen. Belanda Oi, beragama oi. Kristen. Dosen kok bodoh ya? Dosen. Membuat Enggak, jalan-jalan gini lah, kereta framing. Islam Dosen, membuat tunjukkan apa kelas coba? kau sebagai dosen Apa gitu. yang dibuat? Nggak ada. Jangan Pukimak. Contoh, Tahu nggak? kita Tunjukkan buat kelas sebagai ya dosen. juga, teh. Itu teh di seluruh di Nah, kampung saya luntir. aja ada teh, itu buatan Belanda itu. Di teh di kampung Buatan Belanda, teh sebenarnya aja memberikan bangga kehidupan. kau, bodoh kali kau. Tapi karena ada kerajaan dari agama kamu mau mengusir orang lain supaya dia berkuasa untuk ekonomi. Iya. Semua itu sama. Ngapain juga ada kerajaan dari agama kau. Sikit Semua aja udah itu buat sama jijik. seperti konsep contoh. Pula contoh. banyak-banyak. Itu apa contoh? Ya. Suka Malek. Indonesia triliunan itu Batu Hatswat mengambil duit Indonesia. Atau naik haji ke sana ribuan orang ke sono mengantar duit ke sana. Kayak begitu tuh. Kok iri? kerjaannya. Kok iri uang kami, geng? Uang kami kok. Yang habis uang kami kok iri kau? Kata siapa uang kamu? Uang kami, geng. Subsidi. Subsidi bapak kau. Subsidi. Uang kami yang dipakai untuk membangun negeri ini. Semua Disimpan yang duduk-duduk di disimpan PNS, berapa banyak uang kami? semua yang duduk di pemerintahan, yang mendaftar haji. disubsidi. Tolol. Saya bayar pajak. Alah, bapak Itu kau lagi. semua Diam. dipakai. Ini sekarang lagi membangun hotelnya Islam di sono. Itu pakai apa? Uang Apanya? pemerintah. Hotel Islam Uang pemerintah apa? dari Siapa yang siapa? bangun? Dari pajak. Sakit Pajak kau, siapa? sakit Orang jiwa. Kristen juga ada pajaknya di sana. Sakit jiwa Orang loh. Kristen bahkan Nggak pengusaha ada. pengusaha Kristen hebat. nggak perlu. Itu orang-orang Kristen. Tanah Nggak saja perlu. Dia adalah
pengusaha terkaya. Apa pula yang pajaknya dibangun miliaran. hotel di sana nggak perlu-perlu? Nah, nah. Kau pikir sedikit Semua hotel di sana? Orang Cina Kristen. Nggak ada urusan. Pengusaha-pengusaha semua. Pajaknya itu ditaruh kemana? Ditaruh ke Masjid Al-Haram di Arab sana. Kan bego namanya itu. Sementara Indonesia aja susah, malah bangun-bangun di sana. Coba itu. Itulah karena mabuk agama. Kau yang tolol anjing. Uang kami yang dipakai untuk bangun. Ketawa-ketawa kau kurang ajar. Kamu Kau biadab kau dah. Dad, roh jin Dad, turunin, Arabnya Dad. kamu dia. Roh jin Arabnya Dad, kamu. turunin Dad. Nggak tahan dia dengar roh jin Arabnya kamu. Enggak, jijik. Bukan apa-apa, tolol, bodoh. Ya, Gitu. jijik lah karena Bang Saiful, kebodohanmu gini loh dibongkar. Bang Saiful. Bang Cicilah, Saiful dia kan karena nggak ada kebodohan cakap dibongkar. kotor. Biar aja dulu. kebenaran, Bukan masalah cakap kotor, bahasanya entah apa-apa. Iya, Membalik-balikkan fakta yang nggak jelas. Jin Bodoh. Arab Luruskan disinggung ini kamu loh Bang Saiful. marah. Luruskan aja kalau Ya kita luruskan, nggak bisa dia ngomong terus. Oke, Bang Saiful Ya, luruskan dulu. apa Oke, yang saya luruskan. katakan? Kalau orang Belanda membangun rel kereta api, membangun Untuk apa? perusahaan tebu, Untuk apa rel membangun kereta api PT, yang di Medan yang itu terpakai semua mana? Untuk kemajuan masyarakat terlepaslah di sana. ada Mana rel kereta apinya monopoli. dipakai di mana? Tetapi itu dikatakan dilawan oleh Islam. Untuk apa? Untuk memperluas kekuasaan Islam. Jadi itu tujuan. Itu namanya penjajahan, Bahlul. Setelah Indonesia Dia nggak mau merdeka. dikuasai Coba oleh kau Islam. bayangkan nih, Coba lihat. Kristen gila ini. Katanya din alaikum, tapi masjid apa gereja Din alaikum kepala bapak kau. dilarang. Mana ada kayak begitu, agamamu agamaku, agamamu. Mana ada dibebasin? Kalian itu semua cuman ditulisan aja. Kalau faktanya nggak ada seperti itu. Kalian bilang itu kan oknum. Itu masa rata-rata setiap tahun Oknum ada 5 kali apa? seperti itu, oknum. Apa? Itu yang kamu nggak tahu, gitu loh. Aku nggak tahu apa. Pura-pura. Apanya yang nggak tahu apa? Premi. Pura-pura bodoh dia kalau dia dari senggol. Ya udahlah. ngomong sendiri Apanya? aja kamu. Kau pakai Atas bahasa tuduhanmu. yang biasa kami pakai untuk Kristen, kau pakai untuk kami gitu. Pakai apa? Kristen. Pakai apa? Ya, Kristen. Kami pakai Kristen Kristen tidak kamu. ada satupun di dalam kitabnya yang dilakukan dan Coba, pasti Kristen akan dari mana? dibantah. Dari Al-Quran. Pasti Dari Al-Quran. dibantah. Suku Amalek Dari aja mana Kristen? bagaimana? Hancurkan, Deh, bunuh segala sesuatu yang Tuhan, bernyawa. Jangan Tuhan. biarkan ada yang hidup. Hah? Kata Tuhan Itulah aja. yang dilakukan Belanda. Itulah yang dilakukan Kata Tuhan aja Portugis. itu nggak ada di Al-Quran. Tidak ada Rob. Tuhan kau Rob pakai di bapak kau. Al-Quran terjemahan itu dari bahasa apa Bahasa itu? mama Dari bahasa kau. Latin. Kristen Dari bodoh situ kau tolol. pakai. Coba. Wow. Kamu mengarang-arang dipakai bahasa-bahasa agamamu. Apa? Gila. Bahasa apa? Apa ini? Nggak ada pintar-pintarnya. Sadarlah, ya, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Scram sama simak. Enggak, turunnya ada. Pening kepala gue nengok. Pening lah karena jinnya udah mau keluar jinnya. Iya. Udah turunnya ada. Iya, memang bagus juga cerita Bang Framing Amang Boru ini. Memang pada dasarnya Syekh Subakir itu asli orang Turki, dari kerajaan otonom Turki dulu datang ke Indonesia. Apa kau bilang si mencetak? Ya, gimana leku? Kristen bodoh sama-sama Kristen bodoh gitu. Apa dia? Saling mendukung kebodohan. Begini ya, ajaran pembunuhan di dalam Lukas 19:27 kata Tuhan kalian, kalau ada yang nggak mau menerima Yesus sebagai Raja itu bunuh loh. Belum tidur kan Bang, jelasin ini. Belum tidur Bang? Udah. Berapa sini Kristen? Ayo 3 orang, ayo sama saya aja semua sekalian. Dilarang membun. Kalau Kristen dilarang membun. Lukas 19:27 dikatakan Yesus berkata, jikalau mereka tidak menerima aku sebagai Raja, bunuhlah di hadapanku. Nah, LAI yang menulis Bible kalian menafsirkan bahwa jika
Jika seluruh manusia atau seseorang tidak menerima Yesus sebagai pemimpinnya, itu dianggap musuh. Dianggap musuh jika ini ya tidak menerima Yesus sebagai pemimpin. Ini LAI yang menulis ya, di dalam tafsirannya Alkitab Sabda. Nah ini bagaimana saya Charles Simamora tidak menerima Yesus sebagai Raja. Sekarang tindakanmu apa? Lukas 20 nomor 27. 19 27. Lukas 19 nomor 27. Belum tidur loh bang, atau kebangun bagaimana? Kebangun dengar si Preming ini. Preming ayo buka mulutmu tuh. Males. Abah nih noise bah. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau mereka Aduh abah. Tadi noise lo. Oh, perumpamaan tentang uang mina. Begitu Bang Lek ya. Kenapa dengan perumpamaan? Ya, bahasa perumpamaan itu adalah bahasa percontohan. Terus kok diam? Priming, ayo. Jangan bisa coba ketawa aja, nuduh-nuduh kau dosen kayak begini. Hei, buka mulutmu. Bang Framing. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau mereka tidak membawa ajaran ini, ajaran Oten atau ajaran Yesus, jangan kalian anggap, jangan terima tamu, jangan kau sapa mereka. Nah, ini berbahaya ini begini nih. Oh, Preming. Jawab. Menjelaskan dulu ini lah. Sudah saya jelaskan tadi itu loh. Sudah saya jelaskan. Ya, jelaskan ini. Mau Coba. terima atau tidak itu bukan urusan saya. Sekarang Anda jawab. Kenapa Tuhanmu takut dengan batu? Silakan. Ayo coba. Jawab bang. Saya sudah jawab bang. Kenapa Tuhanmu takut dengan batu? Atau kenapa Tuhannya Kristen ini lebih berkuasa batu? Dan Itu. rukun Silakan. aswad akan menghapus dosa. Apa ini dijawab lah bang? Kenapa Tuhanmu ini takut dengan batu? Silakan. Masa mingut lagi? Iya, dijawab lah, kan saya sudah jawab, betul nggak? Saya sudah jawab. Nah, sekarang giliran saudara, kenapa Tuhanmu ini takut dengan batu? Silakan.
Yohanes 8:59. Orang Islam Silakan. tidak bisa menjawab. Iya, ya. sudah saya jawab loh. Sekarang, Oke. kenapa Tuhanmu Kamu takut coba dengan batu? jelaskan Silakan, ke saya tentang mencium batu hitam. Iya, kami Menghapus cium batunya. dosa. Tetapi Tuhanmu ketakutan dengan batu. Kenapa Tuhanmu ini takut dengan batu, Bang? Silakan, Bang. Makanya gini. Iya, bukan makanya gini dijawab, Bang. Saya kan sudah jawab tadi. Ya, Apa makanya gunanya gini, Bang. batu? Gunanya batu ini untuk memecahkan kepala Tuhanmu. Untuk Tuhanmu ini penakut. Maka dia Oke, ketika sudah dia saya mau jawab, dilempar saya jawab. batu kan lari dia. Dan sekarang Saya dijawab, jawab. Bang. Kenapa Oke, Tuhanmu takut dengan batu? Silakan. Oke, bagus. Makanya gini. Orang Indonesia itu Ditanya apa, Ini jawab saya apa. mau menjawab, Kenapa si Kristen ini ongol-ongol semua ya? Aku tanya, kenapa Tuhanmu takut dengan batu? Itu aja. ya makanya aku mau menjawab kok. Iya, silakan. Makanya gini. Aku mau menjawab. Jangan mute. Apa? Makanya gini, aku mau menjawab. Gampang kok ketika kamu bertanya sama Dalbo, apa gunanya batu, Dalbo? Untuk melempar kepala Tuhanmu. Sehingga Tuhanmu lari. Nah, sekarang aku tanya balik. Kenapa Tuhanmu ini takut dengan batu? Silakan. Saya jawab ya. Jangan Iya. mute lah. Jangan Ya, panik. silakan. Jangan nangis lah. Silakan. Aku masa supplier saja panik. Silakan. Dijawab. Oke, makanya kamu jangan ikut Nabi Penyesat anjing. Ditanya apa, jawab apa. Ditanya kenapa Tuhanmu ini takut dengan batu. Gimana sih? Makanya jangan ikut. Kenapa Nabi. sih Kristen begini ya? Mentang-mentang habis selesai pesta tuak, merayakan kelahiran Dewa Mitra, masih mabok. Ditanya apa, dijawab apa? Jawab Ya, apa? sekarang kenapa Tuhanmu ketakutan Panik dengan kali batu? Itu pertanyaannya, saudara. Muhammad itu babi. Iya, nggak apa-apa, apapun itu. Oh, Sekarang Anda astagfirullahaladzim. jawab, kenapa Tuhanmu ketakutan dengan batu? Ya Nah, Allah, Tuhanmu ini ya bukti ya, bukan juru Lapor, selamat, lapor. tetapi cari selamat. Ya, makan tuludah. Bertanya ya, langsung ketampol. Apa gunanya batu? Gunanya batu untuk memecahkan kepala Tuhanmu. Maka Tuhanmu lari. Nah, tentu saya pertanyakan balik. Kenapa Tuhan Kristen ini ketakutan dengan batu? Jawab. Kan? Islam itu gampang kok jawabnya. Tapi kita harus Kok paham cara ya. diskusinya Iya, Lagawa. Kristen banget ya itu ya, padahal Bu ya. Betul. Cara diskusi ente kuasa batu itu terlalu Kristen banget ya. Kalau mau diskusi itu janganlah bawa kebencian ke sini. Kalau misalkan membawa yang namanya kebencian, mau sampai kapan menerima yang namanya kebenaran? Nabi Muhammad tidak pernah punya masalah sama ente. Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah sama ente. Tapi ente lagi bermasalah sama hati ente itu. Hati ente itu busuk. Jangan bawa ajaran Kristen banget lah kalau ke atas, ya. Nggak boleh seperti itu. Diskusilah baik-baik. Tidak pantas mengatakan Nabi Muhammad itu dikatakan binatang ya. Tapi kalau misalkan merujuk ke dalam dalil, ini sih bukan penghujatan, ini fakta. Kalau Tuhan ente itu betul binatang semua. Roh Kudus, burung merpati, apakah itu binatang? Itu binatang. Yesus dikatakan domba, apakah binatang? Itu binatang. Allah Bapa dikatakan bertanduk 7, bermata 7. Binatang bukan? Yang punya tanduk itu binatang. Tapi Nabi Muhammad, bagaimanapun juga Nabi Muhammad ente hina, ente hujat, percuma. Nabi Muhammad itu sudah mulia. Bukan kami yang memuliakan Nabi Muhammad, Allah langsung yang memuliakan. Tuhan alam semesta yang memuliakan. Kalau Tuhan sudah memuliakan, manusia mana yang sanggup untuk menghinakan? Bagaimanapun ente menghinakan, Nabi Muhammad tetap mulia di sisi Allah. Jangan seperti itu. Jangan bawa kebencian ya. Karena kenapa? Orang kalau sudah benci ya Ikhwan Pila ya, kita mau bicara selembut sutra sekalipun, tetap itu terasa seperti silet. Orang kalau sudah benci, bicara manis sekalipun semanis madu, itu tetap mereka itu kalau sudah dasarnya benci, itu mereka tidak akan sanggup.
Gitu ya, kuasa batu ya. Jadi jangan bawa Kristen banget lah ke sini. Nggak boleh seperti itu. Ya, berubah lah ente, berubah. Saya tambahkan. Karena memang, Wak, kalau tidak menghina, tidak menghujat, itu bukan Kristen. Kenapa? Ini perintah kanda Paulus untuk menghina, menghujat. Di dalam Roma 5:20, di mana kasih karunia, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Artinya, di mana Oten memperkaos, di mana Oteng mencuri, di mana Oteng menghina, menghujat, di situ kasih Tuhannya berlimpah-limpah. Itu ajaran Kristen ya. Berdasarkan Roma 5:12 sampai 20. Karena dosanya sudah ditebuskan dengan jalan mengutuk anak manusia sebagai penebusan dosa. Saya katakan, kalau Kristen mau menghujat sama Dalbo, menceret kerikil kalian. Karena kalian menuhankan manusia yang terkutuk, manusia laknat, manusia najis, berdasarkan di dalam kitab Ulangan 21 nomor 23. Manusia yang tergantung terkutuk di tiang kayu salib itu adalah manusia yang sangat menajiskan. Makanya ketika kanda Paulus membawa Yunani masuk ke bait suci, mereka ditangkap semua. Karena mereka ini adalah manusia-manusia yang menajiskan. Manusia-manusia yang najis, termasuk Kristen. Saya katakan mau menghujat silakan naik, tentukan tema kita gantian ya. Tapi pegangan. Karena saya bukan berarti bebas hukum. Saya menggunakan dalil. Saya menggunakan data. Bagaimana ajaran biadab ini di Bible. Bahkan ketika berbeda keyakinan, tidak boleh diterima di dalam rumah. Bahkan tidak diberikan, tidak boleh memberikan salam kepada di luar dari Kristen itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu dalil sangat berbeda dalam Islam. Nabi Muhammad mengajarkan ketika kita menerima tamu, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Ketika waktu makan, diperintahkan kita memberikan makanan kepada tamu. Tetapi di Kristen, ketika dia menerima tamu, kita akan diberikan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang bangkai, yang menajiskan. Itu dalam Bible ya. Berikanlah kepada orang yang datang kepada apa itu? Coba dalilnya. Dalil yang mana, Pak? Bangkai. Oh, udahlah, nunggu dia naik aja udah. Nunggu dia naik. Tadi kan ente di bawah kohar-kohar mengatakan lapor polisi. Ya kalau misalkan toh ente mau, silakan ente naik, ente open cam, ya kan? Kami akan antarkan kok. Kami akan antarkan kalau benar ente itu punya nyali. Naik aja ke sini. Tapi mumpung masih ada waktu, berubah aja dari sekarang, ya. Jadi orang itu jadilah yang namanya tua-tua padi. Jangan jadi tua-tua keladi. Yang namanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tapi jadilah tua-tua padi, makin tua makin berbudi. Kalau ente tidak percaya dengan Nabi Muhammad, jangan. Oh, mau open cam, silakan. Kami antarkan kok. Kalau ente mau benar dilaporin, besarkan dia pada Albo. Silakan coba. Oke. Open cam. Jangan mute ya. Nggak, open cam dulu bang. Jangan mute. Open cam dulu bang. Ya, open cam. Open cam dulu lah, supaya kita sama-sama enak bang. Kami akan mute sebelum abang open cam. Open cam dulu lah. Coba kami pengen lihat bang. Tampang abang yang kayak babi kayak gimana sih? Coba lihat bang. Oke, saya. Ayo bang open cam bang. Ah siap. Oke, bagus saya open cam. Coba. Kalau misalkan Lapor polisi ya. Lapor iya, polisi. pasti bang. Sebentar. Kami akan lakukan bang. Kami akan lakukan. Oke, bagus. Ya. Lapor polisi. Baik.
Iya. sama presiden nggak apa-apa. Iya, baik-baik kami lakukan, Bang. Santai aja, Bang. Kami bantu, Bang. Kami bantu. Ya ini bang. Apa Ini itu, Bang? dah. Oh, itu Yesus sama Maria Magdalena. Yesus Kok Yesus sama Maria Magdalena maksudnya. Kenapa ada Yesus? Kok ada di situ, Bang? Ayo, ini Kenapa ini ada Kok ada di situ, Bang? ini nabimu atau bukan? Saya pikir apa yang ditampilkan? Soalnya kan Yesus, Bang. Hai Muslim. Yesus kan ada. Iya Yesus. Yesus kan dia nikah sama umur 3 tahun, Bang. Ya. Kota Barat, kau tampilkan Ya. dulu Bible mereka itu 1928. Ayo ini nabi. Ya, sebentar, Bang ya. Santai, Bang ya. Santai. Ya, santai, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bang. Santai ya. Santai, Pak. Kita gantian, Bang. Iya bang. Otak Waras, Kita gantian, tampilkan Bang. Bible 1928. 1928. Oke. Yang colok-colok keledai itu. Lah, jangan panik. Itu Yesus lagi wik-wik dengan anak 3 tahun. Sabar, Bang, kita pakai data loh. Anda kan maunya itu kan? Lah, kita saling Maunya menangkap. itu. Jangan Iya, mute, iya. jangan Ah, mute, coba. bang. Iya. Kau baca. Dia yang baca. Baca nih. Itu bukan Baca, kitab Pak. saya. Ayo. Itu bukan kitab saya. Sekarang Itu juga bukan kitab saya. Gampang kali jawabannya. Saya. Kau baca, Bang. Dibaca aja. Di mute aja Bang. pada dia. Dibaca aja. Karena apa? Dibaca. Anak bocah. Iya, sabar, Bang. Ini. Bang. Umur berapa ini dia? Nih. Naiklah. Ayo. Iya. Naiklah. Siapa nih? Sebentar gini. Ya udah baca. Dibaca, Bang. Bentar, Bang. Gantian, Bang. Gantian. Dong. Gantian, Bang. Gantian, Bang. Sabar. Coba. Iya. Dibaca, Bang. Jangan malu-malu lah. Masa Kristen? Baca, Kan karena biasanya itu Kristen bukan ini nggak kitab punya saya. malu loh. Coba. Baca, Bang. Ini belum saya bergerak. Kan lagi makan Bukan saya. kitab saya. Karena apa? Itu diputar balik. Dibantah, Bang. Bodoh kau. Iya. Ini makanya ini babi anjing. Dibacakan aja. Botol. Ya itu Yesus, Bang. Yesus versi India itu. Betul. Enggak, memang Yesus Ya. orang Arab, Bang Dewa. Ini. Lapor Ini ya, yang umur 3 polisi, tahun. lapor. Kota Barat, lapor umur polisi. 3 Iya. tahun. Yesus kan memang orang Arab. Saya tahu datanya lengkap. Lapor. Ini Muhammad babi anjing setan. Ini kau Yesus orang Arab. Waduh. Keluar Kristen. Naiklah. Keluar tuyul Kristennya keluar, iblisnya sudah keluar. Bacakan aja. Aku kena. Lapor lah. Jadi di Bible 1928 itu, Bang. Ya, kita gantian, Bang. Kita gantian ya. Jangan Abang kan udah memfitnah Tuhan Abang sendiri itu. Yesus versi India yang menikah dengan Maria Magdalena yang umurnya itu 3 tahun. Itu India, Bang. Ya. Buktinya Abang mau masuk bui tapi nggak berani open cam. Gimana Abang ini? Katanya mau open cam, mau diantarkan sama kami itu ke polisi, tapi nggak ada. Bila perlu janjian sama saya berdua nggak apa-apa, Bang. Abang nggak perlu yang namanya harus nyari saya. Biar saya yang nyamperin nggak apa-apa, Bang. Insya Allah, Bang, saya pasti ngajak ngopi bareng kok, Bang. Abang udah pernah ngerasain, Bang? Ngopi bareng, gigi hilang 3 sama kuping hilang 1. Nah, coba deh ngopi dengan saya, Bang. Insya Allah, Bang, gigi Abang hilang 3 sama kuping hilang 1. Kalau ngopi bareng sama saya, kalau cara diskusinya seperti ini. Karena, Mas Dewa harus membuktikan ya, Iwan Bila ya. Mungkin Iwan Bila tahu lah ya, kejadian dulu Dewa seperti apa gitu. Dewa dikeroyok sama 12 orang, tapi insya Allah Dewa tidak akan mundur sama sekali. Dewa waktu itu sempat terjadi yang namanya intrik. Nih, bentar ya.
Siempre pedo en un café o sin relación en Facebook todo. Ya untung ada yang misahin ya Iwan Pila ya. Kalau tidak ada yang misahin, kayaknya bisa mati itu. Jadi Bang, ayolah naik ke sini kita sama-sama open game. Kalau benar mau diantarkan ke polisi, kami antarkan kok Bang. Kami antarkan. Masa takut sih? Katanya jalan kasih, tapi ketakutan. Gimana ini orang? Ya. Ya, Iwan Dila. Lari dia. Sebelum ada yang naik lagi, biasalah Dewa mau jualan kaos ya. Mungkin Iwan Pila di sini ada yang tertarik dengan kaos buatan Dewa, fotonya foto pribadi sendiri. Nanti Dewa desain dengan apologet pilihan, siapapun itu apologetnya, entah itu dengan Bang Juma, dengan Padalbo, dengan Ustadz Tahta, atau dengan Dewa pribadi, dengan Uniripa, bebas. Nanti Dewa yang desain, mengenai soal ukuran kaos bebas, warna kaos bebas. Silakan nanti DM ke Dewa ya. Insya Allah kaosnya nggak akan ngecewain kok. Oh ya Pak Mohdir, makasih banyak ya. Beliau dari Singapura, beliau sudah pesan ke Dewa 4 kaos dan menghadiahkan 4 kaos nanti kepada para viewer ya, kepada para viewer, dan insya Allah nanti akan saya bagikan nanti setelah ada 10 kaos. Mudah-mudahan saja ada di sini Iwan Pila yang mau ya ibaratnya membantu perekonomian Dewa ya. Mungkin ada yang mau menyumbangkan 1 kaos, 2 kaos, 3 kaos, 4 kaos untuk dibagikan kepada para viewer. Nanti insya Allah Dewa bagikan. Pak Mohdir, Barakallah, makasih banyak ya Pak Mohdir ya. Sudah membeli kaos dari Dewa sebanyak 4 dan menghadiahkan 4 lagi. Nanti insya Allah akan Dewa bagikan. Mau Bang kaosnya? Wah mantap. DM Dewa ya. Udah ikut balik tuh. Di privat Bang. Akunnya di privat. Bang Sam apa nih? Di privat. Nanti DM ke Dewa aja ya Bang Sam ya. Nanti Dewa kasih nomor WA. Insya Allah besok produksi, karena kemarin ada halangan tahun baru libur. Besok sudah normal kembali. Besok langsung Dewa produksi. Dan sudah ada yang pesan, kalau tidak salah 9 orang ya. Kurang 1 orang lagi. Syukur-syukur kalau ada 2 orang. Pak Sam ditunggu ya. Makasih banyak. Ya silakan Bapak Gembala, lanjut. Dewa makan dulu. Saya baru selesai makan tadi. Baru saya mau angkat lagi dia. Kemana dia? Tuyul gereja itu. Lari dia. Ini namanya penghujat. Ampil. Tetapi itu sebagai Ini di ujian bawah ya. ada yang mau lihat video katanya. Padahal Bo. Lihat video. Lihat video besar kan Pak? Tidak ada itu. Besar kan? Oh, apa itu? Oh, waktu Dewa gebukin Video. Nabi. Ini kisah nyata ya. Bisa dijadikan film ini. Ya. Kisah nyata, Dewa menggebukin Nabi Oten. Itu. Digebukin, Nabi Oten digebukin. Itu Dewa lagi memukul Nabi Oten. Itu umat Islam itu bukan receh-receh guys. Gaskan terus. Itu nabimu aja ten digebukin. Kamu gondrong, maju gondrong. Beda gondrong sebelah penakut. Udah. Udah ya. Terus salah juga di waktu petua ada seinjak itu nggak saya videokin juga. Kita kalau dia Bang Tuma dia hujat. Islam itu nggak pernah mengenal takut, tapi nggak pernah keluar-keluar.
Kami ini nggak mau menghina, nggak mau menghujat. Ewa kau gondrong. Ayo naik lagi. Siapa yang mau naik? Lagi naik. Janganlah menghina Otin. Saya rasa kalian ini kan masih ada pemikiran manusianya kan? Masih ada kan? Akal manusianya. Oh, siapa? Ikan iya. Pak Waras, kau kenapa tadi? Tahu. Hah? Pelanggaran. Bahaya lah. Bebel ya. Iya. Itu bayangkan tok-tok aja. Nggak suka bebel. Tok-tok aja. Mau menghujat apa kuasa batu, kita jawab sederhana saja. Nah kalau kita mau bahas penghapusan dosa, menceret kalian, nanti saya bawa tai sapi penghapus dosa, batu bar penghapusan dosa. Ayo tap-tap layar. Ya apa sih yang susah? Kita ada diskusi santai berdasarkan data-data. Silakan Anda bertanya Islam. Tapi jangan menyimpulkan. Sedangkan kami ini ketika bertanya, sebenarnya kami nggak pernah bertanya sama Oten. Kita hanya menyampaikan isi Bible-nya. Ini loh isi Bible-mu. Namanya saja sudah menghina, menghujat. Sini otak waras. Beliau ini kenapa dia menggunakan otak waras? Dulu kagak waras. Dia menyembah sesama manusia. Makanya dia sekarang waras. Maka nama akunnya otak waras. Dewa nama asli. Dalbo nama asli. Ngapain kalian menggunakan nama-nama menghujat? Kenapa? Hah? Cuplis. Woi. Sudah semua, Pandewa dengan Edis sudah semua. Edis itu saya sudah semua. Tapi kita mengambil poin di situ, Bang. Ternyata Edis di sini bukan untuk diskusi mempertahankan Kristen, bukan. Melainkan untuk mempertahankan dompet Kristen. Nah, coba tanya Kristen, coba apa reaksi Kristen ketika mendengarkan Edis mengatakan konsep Tritunggal itu buang aja di tempat sampah. Kira-kira apa reaksi mereka? Enggak kan? Jadi Kristen ini di mana Islam dihujat, di mana Islam dihina, di situ mereka joget. Karena mulai dari Orok sampai Bangkotan, mereka sudah didogma dengan kebencian terhadap Islam. Itu. Coba tanya coba. Kristen apa pendapatmu? Edis mengatakan orang-orang Kristen yang tidak percaya Yesus punya Tuhan. Itu orang gila. Nah, itulah kesurupan namanya salah satu apologet Kristen itu mata pisau kesurupan dia. Karena dia menolak kalau Yesus punya Tuhan. Jadi makanya dikatakan orang gila oleh Edis. Ini kata Edis ya. Dan kedua, Edis mengatakan konsep Tritunggal itu perlu dibuang di tempat sampah. Coba reaksinya Kristen, terkhusus yang beriman, mempercayai konsep Tritunggal. Apa reaksi mereka? Enggak ada toh. Itu padahal Bu, kita itu sebenarnya ya bukan menyalahkan Edis dalam hal ini. Dewa pernah mengatakan itu yang salah adalah ibunya Edis itu, bukan Edisnya. Nah, kenapa Dewa katakan salah ibunya? Karena begini ya Iwan Pila ya, yang namanya ari-ari itu kan bagusnya ditanam. Betul tidak Iwan Pila? Ari-ari bagusnya ditanam. Nah, inilah kesalahan ibunya Edis.
Jadi yang ditanam itu ternyata bayinya. Bayinya yang ditanam, ari-arinya yang hidup. Nah, jadi Edi seperti itu. Oh, bisa ya, hari-hari ditanam. Iya, kan yang namanya bayi itu hari-hari yang bagus itu ditanam. Betul tidak Pak Dalbo? Betul. Nah, ibunya ini salah. Ternyata yang ditanam itu bayinya. Ari-arinya jadi hidup. Begitu jadinya. Ya oke lah hari-harinya. Cuman kenapa ya? Oke lah di sini hari-hari. Tapi yang Kristen yang lain itu hari-hari juga. Karena mereka menjunjung tinggi si kudus. Sama. Oh. Ya kan biasanya ketika ada Islam, contoh kecil, dewa. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Pasti saya bertentangan dengan dewa. Kalau dia katakan Nabi Muhammad itu Tuhan, bertentangan dengan saya. Nah mereka Edis mengatakan yang tidak percaya Yesus punya Tuhan itu orang gila. Tapi Kristen itu tetap mendukung dia. Kenapa sih Kristen? Apakah ada otak? Dan kedua, Edis mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Coba. Itu dan ketiga, Edis mengatakan konsep Tritunggal ini pantas dibuang di tempat sampah. Coba apologet Islam pernah nggak apologet Islam mengatakan hal seperti itu? Enggak, karena kita menghormati juga ini kepercayaan mereka. Cuma kita bantah Tritunggal itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, berarti kalau satu-satunya tidak ada duanya, apalagi tiganya, kan begitu. Nah di sini, wah, apakah di sini terlalu jujur atau ini? Edis nggak masalah sih, cuma yang saya susah saya pahami ini pendukungnya itu ya herdernya, bang. Yang aneh, Rudy Yohanes dengan siapa itu Aldo mengatakan herder Edis, mereka bangga loh, bangga dikatakan herder. Atau jangan-jangan mereka nggak ngerti apa itu herder? Bangga mereka. Coba Ten. Ya herder itu anjing gila. Tapi mereka bangga. Oten. Otak kagak ada. Hampir semua pendeta di Indo ini ditantang oleh kudis. Sampai ada pendeta kesurupan. Inilah perbedaan kita dengan Oten ya. Kalau kita umat Islam, umat yang berakal, tentu segalanya menjadi akan kita telaah dengan baik. Benar nggak ini? Ya kan? Supaya kita dikatakan sebaik-baiknya makhluk. Ya. Ulaikahum khairul bariyah. Nah, sedangkan mereka itu dikatakan di sini di dalam Al-Qur'an ulaikahum dzarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kalau seburuk-buruknya makhluk, enggak ada lagi yang mampu diselamatkan dari pemikiran mereka. Allah sudah buruk. Semua makhluk. Babi makhluk, anjing makhluk. Maka berpikirlah. Ya, jangan mau disematkan sebagai herdernya Edis. Ya kan? Masa mau dikatakan herder Edis? Tapi kita maklumin aja.
Karena tidak ada lagi yang bisa mereka jual di sini. Kita yang lebih paham Bible, ya. Tadi awalnya naikin Richard, Darmi naik aja Kak Darmi, ngobrol santai aja. Darmi ini Natalan nggak? Dinda. Oh, ada Bu Darni di bawah tuh, padahal Bu. Iya, saya panggil ya Dar. Yang Bu Darni ini ternyata bukan asli Batak ya, Iwan Bila ya. Bu Darni ini ternyata aslinya itu di Kuningan dia. Itu Bu Darni. apa? Ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga. Jadi nyetrum mulu padahal Bu, nyetrum. Saya naik dia ke sini. Sayonara. Selamat pagi. Tidur dia kan. Banyak yang minta naik. Kita naikkan satu-satu aja. Jange. Ya Pak Cange. Pak Cange. Selamat pagi Pak Cange. Pak Cange, kok namanya berhubungan banget ya? Mentang-mentang namanya Cange, dipanggil jadi Conge. Ini gimana Pak ini Pak? Pak Conge, Conge lagi. Pak Cange. Om. Ya. Cange. Conge. Pak Cange, monitor Pak Cange. Baik, kalau tidak monitor, terima kasih banyak ya Pak Cange ya. Ya, Ikhwan Bila, hidup itu kita punya aturan yang namanya sederhana ya. Yang kotor itu tetap akan bau, yang jujur itu insya Allah akan kuat, dan yang licik dan bohong itu akan lelah menjaga topengnya. Seperti itu. Pak Cak Onglek. Bukan. Ya di pagar maksudnya. Pagar apa? Pagar apa? Belok akhirnya ya ragu biar. Angel ya, belok mah angel Pak, udah angel ini. Udah. Punya aku setelah ke pagar Bang. Bersih ya. Nah, pada Bu. Karena bersih. Ini ada yang pesan kaos dulu. Bentar Dewa turun dulu, nanti Dewa naik lagi. Oke. Alhamdulillah. Ya, bentar ya. Assalamualaikum. Salam. Ini kok jaringan saya gini ya? Ayo teman-teman, tap-tap layar dulu lah. Tap-tap layar. Nah, nggak ada hotel ya. Lu naik aja lah, jangan menghujat. Ngapain mau menghujat?
Cari dulu hotelnya. Download, saya ada download ini. Otak waras. Ayo tawarat. Wah. Hei, kaget kau ini. Hei. Mana nih hotel-hotelnya? Aduh. Ya kita ini dulu hotel yang menghujat. Jangan dulu menghujat. Masa mau menghujat? Itu dari logatnya orang timur ya. Naik lagi di. Janganlah menghujat. Ayo. Coba dialog baik-baik. Iya. Selamat pagi, Pak. Pak Dalbo, dulu kan waktu saya kan dulu penghujat ulung, nggak ada apa-apa nih Jawa ini. Jadi setelah saya pelajari Bible, dulu saya nggak tahu Bible, hanya apa-apa aja dari pendeta ya kan. Jadi saya bingung. Kok Yesus ini kita pertanyakan dulu. Otawaras, saudara, cuplis. Kira-kira apa salah dosa nabiku sehingga kalian menghina, menghujat nabiku? Padahal kita pahami yang membuka celana Tuhan kalian, yang menyiksa Tuhan kalian adalah Yahudi dengan Romawi. Kira-kira alasannya apa ya? Oke, saya tanggapi ya. Ya coba pertanyaan saya, apa alasan kalian sangat membenci nabiku? Atau dalam artian ini orang-orang Arab? Sedangkan kita pahami yang menyiksa Tuhan kalian adalah Romawi dengan Yahudi. Silakan coba. Bagi kami kekristenan, karena itu berbicara mengenai penderitaan untuk keselamatan. Saya nggak nanya penderitaan, Bang. Coba nyambung deh. Aku tanya, apa dasar kalian menghina nabiku, membenci orang-orang Arab? Sedangkan kita pahami yang menyiksa Tuhanmu orang Yahudi dengan Romawi yang membuka celananya juga. Silakan. Makanya gini Bang, jangan mute, kita saling menanggapi, jangan buat. Silakan. Seperti Muhammad itu bukan nabi kami. Saya nggak nanya bahwa Muhammad nabimu. Karena nggak nanya itu. Apa alasanmu sehingga menghina nabiku, menghina orang-orang Arab?
Sedangkan kita pahami yang membuka celana Tuhanmu itu orang Romawi dengan Yahudi, yang meludahi Tuhanmu, yang membunuh Tuhanmu, yang meracun Tuhanmu itu mereka, bukan orang Arab. Ini saya Silakan. tanggap satu-satu tentang Muhammad dulu, baru Yesus Kristus. Kenapa saya tanya apa alasannya? Alasannya karena dia adalah nabi penyesat gitu lah. Iya, di mana kalian mengajarkan Kristen? Coba. Saya tampilkan data, bisa nggak? Saya tampilkan data. Boleh. Oke, Itu coba saya, buka. Saya ingatkannya, apa alasannya? Alasannya Kalian apa? membenci nabiku, menghina nabiku, padahal kita pahami yang menyiksa Tuhanmu, yang memvonis mati Tuhanmu, yang meracun Tuhanmu, yang menampar Tuhanmu, yang menyeret-nyeret Tuhanmu adalah orang Yahudi dengan Romawi. Itu loh. Oke, saya tanggapi. Silakan Yang- dari tadi. Begini, yang menghujat atau menghina nabimu Di mana nabi? Saya tanya sekali lagi. itu adalah kitabmu sendiri. Saya tampilkan. Iya, Bisa. saya tanya samamu, apa alasanmu menghina nabiku, menghujat nabiku? Kali. Padahal kita pahami yang membuka celana Tuhanmu orang Romawi dengan Yahudi. Mana sih? Ya makanya saya tanggapi Muhammad dulu. Silakan. Kami Kristen, bukan kami ya. Lebih baik saya sebagai pribadi ya. Oh, enggak pribadi, Kristen. Oke, Apa Kristen. alasannya Kristen menghina nabiku? Padahal Iya, yang menyiksa yang Tuhanmu, pertama. yang menyeret-nyeret Tuhanmu, yang meludahi Tuhanmu, yang menampar Tuhanmu, orang Yahudi dengan Romawi. Silakan. Kenapa Kristen ini menjadi penjilat pantat Yahudi? Itu yang aku tanya, Tuyul. Terus sudah keluarkan. Silakan. Oke, yang menghina dan menghujat nabimu itu adalah kitabmu sendiri. Saya bukan aku. Saya tanya samamu Kristen. Yang membuka celana Tuhanmu siapa? Saya tanya samamu. Saya tanya. Jadi orang ini. Yang membuka celana Tuhanmu siapa? Tadi kamu Yang memukul ada Tuhanmu beberapa- siapa? Yang menampar Tuhanmu siapa? Beberapa Yang orang meludahi Muhammad- Tuhanmu siapa? Yang memfitnah Tuhanmu siapa? Yang membunuh Tuhanmu siapa? Yang meracuni Tuhanmu siapa? Coba jawab. Bisa aku jawab satu-satu, Muhammad? Aku jawab. Pertanyaannya, yang meracuni Tuhanmu sampai mati siapa? Katanya kamu tadi dari awal bahwa berdiskusi berdialog baik-baik. Iya, saya tanya samamu Tuyul. Yang Makanya saya meracun Tuhanmu kamu, siapa? Iya. Yang meracuni Tuhanmu siapa? Beri aku waktu, bisa nggak ya? Ya silakan dijawab. Yang meracuni Tuhanmu sampai mati dia siapa? Macet. Mau lari? Tuyul, jangan lari kamu. Bukan Saya tidak lari, tanya tidak yang lari. meracuni Tuhanmu sampai Bahkan meninggal gini, Bang. dia siapa? Kamu gini, bahkan saya diturunkan itu Yang bisa. meracuni Tapi kalau Tuhanmu saya sampai meninggal dia siapa? tidak akan lari. Kamu Iya, menurunkan siapa saya yang bisa. meracuni Tuhanmu sampai meninggal siapa? Bisa saya tanggapi? Kecuali kamu mengakui saya ini dalmo penjilat pantat orang Romawi, penjilat pantat Bisa orang saya Yahudi tanggapi. itu. Saya ini adalah anjing-anjingnya orang Yahudi. Baru saya terima. Nah sekarang yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal siapa? Bisa saya tanggapi? Silakan kasih dijawab, waktu. bukan ditanggapi, dijawab. Karena ini dasar dalil loh. Nah ini dalil. Aku tanya, siapa yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal? Babi. Saya bisa mengatakan seperti itu. Iya, ini data. Jangankan kami nabiku kau katakan begitu. Tuhanmu saja kau olok-olok binatang. Tuhanmu saja kalian olok-olok seperti binatang. Jangan Kau olok-olok Tuhanmu hewan. Nah, aku tanya, yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal siapa? Muhammad anjing babi itu. Kenapa di situ? Ditanya apa? Tuyul gereja. Tuyul gereja. Yang aku tanya yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal siapa? Kenapa tuyul gereja begini? Ayolah, makanya ke gereja itu jangan nungging-nungging. Jangan biarkan pantatmu dicodok-codok oleh pendeta. Inilah yang terjadi. Aku tanya samamu, yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal itu siapa? Botol gereja. Makanya ke gereja itu jangan kau nungging.
kau biarkan pantatmu dikocok-kocok. Kau jawab. Enggak perlu kau taibin ketawa. Kau jawab. Pertanyaannya, siapa yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kayu salib, di tiang kutukan? Siapa? Ayo. Saya jawab. Silakan. Iya, oke. Terima kasih ya. Makanya jangan ikut Nabi anjing, babi Muhammad. Ditanya apa, jawab apa. Silakan. Yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kutukan siapa? Silakan. Makanya ke gereja itu jangan biarkan pendeta sodot pantatmu. Inilah yang terjadi. Kau ke gereja nunggin-nunggin di depan pendeta, kau biarkan pendeta sodok-sodok pantatmu. Ini yang terjadi. Ditanya apa? Jawabnya apa? Ini dasarnya ada di dalam Yohanes 19:30. Pertanyaanku, yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal siapa? Lapor polisi. Siapa, Tuyul? Tersiksa kau kan? Siapa yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kutukan? Hanya sepatah kata. Siapa? Kata aja nggak Aku tanya lo. Muhammad Aku tanya anjing. siapa yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kutukan? Muhammad babi. Nggak apa-apa. Inilah bukti tuyul-tuyul gereja. Penjilat pantat Yahudi, herder Yahudi, herder Yunani, penjilat pantat Yunani, penjilat pantat Yahudi. Kenapa kami umat Islam selalu berdiri tegak untuk membela Yesus? Kayak tuyul-tuyul gereja seperti ini, menghina para nabi. Yesus dihina, Nabi Muhammad dihina. Dasar tuyul gereja. Makanya ke gereja pakai celana. Jangan biarkan loban pantatmu dikocok-kocok, ya. Jangan biarkan pantatmu dikocok-kocok. Inilah yang terjadi. Bayangkan kamu ke gereja, 10 laki-laki yang sodok-sodok kamu, pantatmu bisa robek loh. Muhammad biarkan pantatmu robek. Gimana? Saya tanya baik-baik loh. Di Yohanes 19 nomor 30, pertanyaanku, yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kutukan itu siapa? Yohanes 19:30, Tuyul. Ayo, siapa yang meracuni Tuhanmu sampai meninggal di tiang kutukan? Ayo, dijawab. Ayo dijawab. Makanya ke gereja jangan nungging sehingga pantatmu dicolok-colok. Ditanya apa? Kerjaannya menghina, menghujat. Muhammad dijawab. Dijawab deh. Muhammad babi. Dia pemakan babi, kita pula yang ditanya. Kenapa sih Karisten begini? Makanya setelah kalian 20 Desember rayakan kelahiran Dewa Mitra dengan mabok-mabok, ini yang terjadi. Sampai detik ini belum waras Kristennya. Makanya Kristen ya. Ditanya apa, jawab apa. Katanya mau menjawab. Tadi saya tanya apa salah dosa nabiku sehingga kalian menghinanya. Padahal yang meracuni Tuhanmu, yang menyeret-nyeret Tuhanmu, yang menampar Tuhanmu, yang meludahi Tuhanmu, hansip Romawi dengan Yahudi. Kenapa kalian tidak menghina mereka? Takut karena kalian ini adalah penjilat pantat Yahudi. Gimana sih? Penjilat pantat Romawi. Gimana? Saya pakai dalil loh. Pakai dalil. Masih mau menghujat. Belajar dulu deh menghujat. Sudah jelek, hidup rakus, gigi panjang. Bagaimana orang mau masuk Kristen kalau pewakil pendapat seperti itu? Ditanya apa, pelangap-pelongo. Dia membenci Nabi Muhammad karena membantah tuduhan-tuduhan mereka terhadap Yesus. Itu poinnya. Karena umat Islam memuliakan Yesus tetapi Kristen menghinakan Yesus, maka mereka menghina Nabi Muhammad. Itulah alasannya ya. Dasar benci karena ajaran paganismenya terbongkar. Adanya Islam, ajaran
paganismenya terbongkar karena hanya ajaran pagan yang mempersembahkan, menumbalkan darah anak manusia. Tidak ada ajaran-ajaran samawi mengorbankan darah anak manusia, melainkan ajaran pagan. Inilah rasa kebencian mereka terhadap Nabi kita ya teman-temannya, karena ajaran pagannya penyembah dewa matahari, itulah yang mereka hindari, dibongkar. Yesus ini adalah nama korban, padahal isi ajarannya itu pagan. Tidak ada konsep samawi menyatakan bahwa Tuhannya nusul menjadi manusia. Tidak ada konsep samawi manusia menjadi penebusan dosa. Enggak ada. Itu adalah konsep pagan. Ya, paham ya? Iya, Yesus saja kawin, gimana sih? Paulus saja kawin. Jadi bedakan ya. Paulus ini dikawini Pak ya, Hunter ya. Paulus ini dikawini, Yesus juga dikawini. Itu harus pahami. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Makanya Pak Hunter di gereja jangan nunggik. Jangan kau biarkan lubang pantatmu ditusuk. Itulah yang terjadi. Masa kau biarkan lubang pantatmu diocok-ocok? Saya mampu bro. Saya tidak pernah membiarkan penghujat ya. Saya hadapi mereka. Saya mampu mengkanter mereka. Makanya saya minta alasan mereka. Apa alasan mereka? Menghina, menghujat Nabi Muhammad. Padahal kita pahami yang menyeret Tuhannya, yang memukul Tuhannya, yang meludahi Tuhannya Hunter adalah orang Yahudi dengan Romawi. Kira-kira apa alasannya? Yang nggak mampu kan berikan alasan. Nah, perlu ada pengakuan. Ampun Pak Dalbo, saya ini adalah penjilat pantat Yahudi dengan Romawi. Maka aku tidak berani kepada mereka. Jangankan mereka bang, kalau saya ke sana saya diludahi. Kelar, saya diludahi, mandi ludah aku. Itu. Ya, sederhana saya tanya loh, sederhana. Apa alasan Kristen menghina nabiku, menghujat nabiku, padahal nabiku tidak pernah menghina kalian, tidak pernah menghujat kalian, melainkan membela Yesus. Maka kami umatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW hadir untuk memuliakan Yesus. Inilah kekecewaan Kristen karena ajaran paganismenya akan dibongkar. Itu paham di situ ya Kristennya. Kalau mau naik di sini, hentikan dulu teron-teronan. Sadar dulu, hentikan dulu teron di pantatnya, dibuang dulu supaya otaknya berpikir ya. Jangan ketika saya tanya apa dijawab apa. Saya tanya baik-baik loh, apa alasannya? Enggak mampu dia jawab, malah menghina. Padahal sederhana pertanyaanku. Lalu saya berikan data-data di dalam Bible-nya. Coba, ada nggak orang Arab terlibat penyiksaan Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Kan tidak ada toh? Nah lalu kenapa kalian tidak menghina mereka? Tidak menghujat orang Romawi, tidak menghujat orang Yahudi. Bukti Hunter ini penjilat pantat orang Yahudi. Apakah dia diakui oleh Yahudi? Kagak, malah diludahi. Malah diludahi. Atau saya mau tampilkan, kan malu. Malah sudah dijilat. Malah sudah dijilat. Diludahi lagi. Kan malu. Ya tak? Ya, wah hujan di sini. Malah, maka wajar aku pertanyakan. Kira-kira apa alasan kalian menghina nabiku, menghujat nabiku? Apa alasannya? Hah? Nggak mampu kan jawab kan? Nggak mampu kan?
Makanya kalau tidak mampu jawab, kalau ke gereja jangan mau pantatmu dikocok-kocok oleh pendeta. Ya, assalamualaikum. Bang Dabo. Kalau hujan di sini hujan. Banget sih. Tuyul gereja banyak menghujat. Maka saya tanya, kira-kira kalian ini apa alasannya menghina Nabi Muhammad? Itu aja, malah ngamuk. Perlu kita tahu apa alasan kalian? Enggak ada alasannya. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Maka kami sebagai umatnya ikut memuliakan, karena kita umat Islam diperintahkan taat kepada Rasul. Maka kami memuliakan Yesus. Nah, datanglah Kristen, tidak akan pernah hidup bahagia mendengarkan kabar Yesus hidup bahagia. Itu fakta. Kristen sakit hati karena sudah ada pembelaan secara terbuka terhadap Yesus. Selama ini mereka hinakan Yesus. Selama ini mereka kutuk Yesus. Tidak ada berani membela. Alhamdulillah adanya umat Rasulullah, maka kami terang-terangan membela Yesus. Jangan kalian berbuat jahat, anak orang kalian tumbalkan. Tidak boleh. Silakan Anda tumbalkan anak sendiri. Jangan anak orang kalian tumbalkan. Wow. Waduh, Bang Dalbo sakit Hujan di sini. Apalagi apalagi kan saya sudah naikkan kau 2 kali, malah tambah menjadi gilanya. Jadi bawa aja ya tap layar anak-anak Paulus, ya silakan naik. Kalau ini kan baru, silakan naik. Silakan naik. Jangan kemana-mana. Coba Pak Antar. Ya. Apa kira-kira alasannya Kristen menghina Nabi Muhammad? Sedangkan kita pahami yang mempermalukan Tuhanmu, yang menseret Tuhanmu, yang menjatuhkan Tuhanmu hukuman mati, yang meracuni Tuhanmu adalah orang Yahudi dengan Romawi. Sebentar, jangan kejang dulu Pak. Jangan kejang dulu. Barusan ya, silakan. Bapak bilang tadi umat Kristen menghina Nabi Muhammad. Yang mana bentuknya apa yang menghina? Coba sebut Pak satu aja. Itu kawanmu di bawah tadi naik di sini. Makanya telinga Pak, jangan jangan selalu didasarkan kebencian. Dia mengatakan nabiku babi. Sabar. Anda kan bertanya. Ya. Mereka mengatakan nabiku babi. Jadi maka saya tanya, apa alasan kalian menghina nabiku dan menghujat nabiku? Apa salah dosanya? Kalau bilangnya Muhammad, apa gimana nabi bapak babi, itu salah Bapak menganggapnya. Kok salah? Maka saya pertanyakan di mana salahnya ketika saya bertanya, apa salah dosanya nabiku kalian hina? Di mana salahnya? Masalahnya tadi kan Bapak bilang, nabi Bapak bilang babi, iya kan? Hanya kalau dibilang itu kan bukan berbentuk. Kalau dibilang bentuk babi, saya bertanya, apa salah dosanya? Coba apa kira-kira salah dosanya nabiku terhadap cuplis gereja ini? Bapak bilang tadi menghinanya di mana? Cuman itu bagi Bapak menghina. Ini dikatakan nabiku babi, itu bukan penghinaan. Iya kan bentuknya tidak ada di belakang. Iya maupun dengan penghinaan ini, karena nabiku bukan babi. Bukan, Bapak salah, Bapak sensitif. Ya oke. Sekarang Anda boleh nggak saya katakan kamu anak babi, orang tuamu babi?
orang tuamu pelacur. Nggak masalah. Boleh nggak? Nggak masalah. Yang penting saya jadi tetap orang tuamu manusia pelacur. dan Selesai bentuk ya? dan bentuk. Sudah. Sebentar, Tidak jangan lari-lari mungkin saya dulu, mau Pak. bicara dengan anak Tadi kan babi. kata-kata pelacur tidak ada. Selesai Om. Tidak mungkin saya mau komunikasi dengan anak babi. Saya manusia. Enggak, Pak. Saya tidak mungkin mau bicara dengan anak babi. Selesai. Bagaimana saya mau bicara dengan anak babi? Dia sudah mengakui saya anak babi. Selesai sudah. Diturunkan, Anda ini binatang loh. Bagaimana mungkin saya mau bicara komunikasi dengan binatang? Selesai kan? Apa yang kita mau bicarakan? Saya ini manusia. Lalu bagaimana mungkin saya mau bicara dengan binatang? Apanya yang kasihan? Kalian mendukung penghinaan terhadap nabiku. Seharusnya kalian Kristen, seharusnya Anda ini mengatakan itu salah Bang Dalbo. Di ajaran Kristen nggak ada diajarkan seperti itu Pak Dalbo. Kan begitu, kalian membelanya. Saya yang disalahkan. Nabi Muhammad dihina, dia salahkan Dalbo. Tidak menyalahkan kawannya. Seharusnya kalian salahkan kawanmu, bukan salahkan Dalbo. Kan betul. Hujan di sini ya, ya terlalu dengar. Betul-betul kebotolannya. Tapi kita harus mengerti ya, bagaimana ada tuyul sesama tuyul saling menyalahkan. Tidak mungkin sesama tuyul saling menyalahkan. Pasti sesama tuyul itu membela. Dia sudah mengakui saya ini anak babi. Selesai sudah, ya kan? Ya alhamdulillah, kalau banyak pengikut Yesus silakan. Enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Seharusnya Anda naik di sini menyampaikan kawan saya itu salah Dalbo. Itu bukan ajaran Kristen. Siapa yang disalahkan? Melainkan Dalbo yang disalahkan. Kan aneh ini Kristen. Tetapi kita harus sadar juga, sesama tuyul bagaimana mungkin saling menyalahkan. Itu sesama tuyul, tidak akan mungkin saling menyalahkan. Saya yang disalahkan, coba. Saya yang dihina, saya yang dihujat, saya yang disalahkan. Kristen, otakmu ada enggak? Jadi wajar kalian ketika saya mengatakan Anda mau nggak dikatakan anak babi. Dia mau, berarti kau orang tuamu babi. Turun. Kan tidak mungkin saya mau bicara dengan babi. Itu nabiku dihina, dihujat, bukannya dinasehati saudaranya. Dalbo yang disalahkan. Coba Kristen, otakmu di mana? Coba otakmu di mana? Coba naik lagi karena sudah agak reda hujan. Kau naik coba. Otakmu di mana coba? Coba naik. Malu sudah kan? Malu, naik. Malu dia kan, dia sudah mengakui tanpa dia sadari, diakui orang tuanya babi. Seharusnya kau itu menasihati kawanmu, salahkan. Karena Islam itu Bang, kalau sudah salah kita katakan salah. Otak waras salah. Ya, kalau dia menghina, menghujat di sini tanpa ada data, saya Dalbo yang mengatakan salah, nggak boleh begitu. Itu bukan karena sama-sama tuyul dibela-bela. Ya tidak level, mana level manusia dengan babi, nggak level Bang. Bagaimana mungkin kita selevel? Kalian ini anak babi, saya ini anak manusia, nggak level lah. Ya dong. Bukannya memberikan wejangan pengajaran Kristen begini loh Bang Dalbo, kawan saya itu tadi salah loh. Tetapi apa? Coba ya saya tunjukkan ya tappingan dia. Tappingan dia menghina Nabi. Ini Hunter juga menghina Nabi. Saya tunjukkan ya. Tunggu.
Coba ya, saya tampilkan. Makanya Pak, jadi Kristen aja. Jangan menghina nabiku. Coba ya, tadi dia. Nah. Kita tampilkannya. Kalau Kristen ini betul-betul tuyul gereja, hanya kerjanya menghina. Kita tampilkannya. Ada yang tahu ini Hunter. Fakta Muhammad tukang kawin. Itu tappingan tuyul gereja. Fakta ini Hunter selalu naik seakan-akan dia yang tersolimi. Dasar tuyul gereja. Itu betul tuyul gereja ya. Tapi kita harus paham bahwa sesama tuyul harus saling membela. Ya. Masih banyak loh. Dia pikir saya nggak baca tappingannya. Tapi saya fokus dengan tuyul yang satu. Kan ada 2 tuyul tadi, ada 2 ekor. Termasuk Hunter. Itu fakta. Jadi Anda mengatakan fakta Muhammad tukang kawin. Itu narasi nggak baik. Coba naik, kita dialog. Nanti saya tunjukkan Yesus hamil, kau bantah. Oke, Bang Dalbo, kita yang sehat. Silakan. Ya. Oke ya. Anda barusan tadi bilang tuyul gereja. Dari mana pernah gereja ada tuyul? Coba. Kau Mana tuyulnya, buktinya? kan kau tuyulnya. Nah, Anda ini berbicara tentang sakit hati. Tidak Oh, boleh kok sakit begitu. hati? Ngapain saya sakit hati? Yang Saya tappingannya tanya, aneh, apakah coba pernah ada tuyul coba Anda saya lihat kasih di dalam satu dalil. gereja? Coba saya kasih satu dalil. Sebentar, jangan lari Coba lagi saya kasih satu dalil. Kan kamu sudah tapping tuh di bawah. Nah, coba kau jelaskan saya 2 Korintus 11 Tunjukkan nomor dulu 2. kualitas Anda. Kenapa Yesus ditunangkan Sebentar. dengan sesama laki-laki? Coba. Anda bilang tadi tuyul gereja. Kita bahas itu dulu. Astagfirullah, tuyul gereja kenapa? Kalau kau ini tuyul gereja kenapa? Nah, apakah pernah Anda lihat? Kau tapping aneh-aneh, menghujat tappingannya. Enggak mau dikatakan tuyul, tetapi kurang ajar. Yang dikatakan tuyul itu kurang ajar. Apa yang salah ketika naik berdebat baik-baik, bertanya dengan baik-baik? Kalian ini ketika nabiku dikatakan babi, ketawa ketiwi Hunter ini. Ketika saya katakan dia tuyul, marah. Marah dia. Ketika ada saudaranya mengatakan nabiku babi, baru saya katakan dia tuyul, marah dia. Lalu saya bertanya, apa salah dosa nabiku kalian hina? Kalian katakan babi. Berpikirlah saudara, jangan dasar menilai Islam ini dengan dasar kebencian. Kau pikir tidak ada tersimpan di sini? Semua tersimpan tappinganmu Hunter. Saya tahu kalau kamu itu adalah herdernya ini, saya tahu. Kau pikir tidak ada tersimpan di sini? Kau punya tappingan masih banyak loh. Padahal di sini kita hanya berbicara baik-baik. Ketika ada Kristen tadi menghina, saya naikkan dia. Tappingannya kurang ajar kan, saya naikkan. Saya tanya baik-baik. Apa salah dosa nabiku kalian hina? Apa jawabannya? Memang nabimu itu babi.
Datanglah tuyul hunter ini naik. Oh, Badalbo salah. Weh, saya yang disalahkan. Sesamanya tuyul dibenarkan. Coba pakai otak, Pak. Pakai otak. Kamu sendiri ketika saya katakan tuyul kan marah. Marah kan? Apalagi saya, nabiku kalian hina. Kalian saja saya katakan kau ini tuyul, marah dia. Jangan marah lah, tuyul, jangan marah. Loh, kemana Bang Dalbo hilang lagi? Dia naik marah, komplain, dia tidak mau dikatakan tuyul. Saya masalahnya gini Bunda. Ada tuyul tadi naik menghina Nabi. Dia katakan Nabi Muhammad itu babi. Saya sikat dia. Naiklah hunter ini sok pahlawan. Bukannya saudaranya yang disalahkan, melainkan Dalbo yang disalahkan. Ajaran penjajah begitu. Nah, kalau saya katakan kan, otak waras ini seandainya dia menghina mau apa tanpa data, saya tegur dia, nggak boleh. Bayangkan satu-satunya di tempat saya itu nggak ada gambar-gambar aneh-aneh, gambar Yesus, nah inilah itulah. Saya larang, saya yang larang, dan nggak boleh. Kita di sini berdebat sesuai dengan ilmu, sesuai dengan data. Itu Dalbo. Nah, datanglah tuyul gereja 1. Naik. Antum menghina. Tidak semua orang Kristen itu saya panggil tuyul. Tidak semua. Banyak kok. Ada Pak Denny naik. Pernah saya panggil dia tuyul? Enggak. Karena orangnya baik. Ada pendeta Yunus Ruben. Ada saya panggil dia tuyul? Enggak. Karena orangnya baik. Ada pendeta jiwa baru naik di sini. Apakah saya panggil dia tuyul? Tidak. Kenapa? Orangnya baik. Yang kurang ngajar itu saya panggil tuyul. Iya. Itu. Kok pikir nggak ada Kristen naik di sini? Kelas pendeta naik di sini? Naik. Apakah saya memanggil dia tuyul? Enggak. Selama dia sopan, selama dia santun, saya panggil baik-baik dia. Saya hormati dia. Tetapi selama dia kurang ajar, kayak hunter ini, tentu saya panggil tuyul. Kalau memarah, marah aja. Bayangkan Nabi kita dikatakan babi, bukannya menasihati saudaranya, melainkan dia salahkan saya. Tuyul. Apa? Kalau tidak punya ilmu saudara, hanya modal imani, modal jogetin, silakan. Nggak perlu taping, nggak perlu naik komal. Bukannya kau mencerahkan, melainkan menggelapkan, dipermalukan. Setiap kali dia taping itu menyerang terus ini hunter. Begitu naik seakan-akan disolimi. Ya kan? Padahal sederhana pertanyaan saya. Yang meracuni, menyiksa Tuhan kalian kan orang Yahudi dengan Romawi. Nah kok Nabi Muhammad atau orang Arab kalian hina-hina, kalian benci? Iya, jahat itu namanya. Kita nggak pernah ya menghina Yesus mereka ya. Nggak pernah. Saya katakan orang Islam, Bang Dalbo, orang Islam itu orang agama yang cuma menghargai Yesus itu Islam. Iya betul. Saya katakan satu-satunya komal menolak gambar-gambar Yesus itu saya. Iya. Saya larang. Pajang-pajang gambar Yesus yang aneh-aneh, saya larang. Setuju. Saya larang yang gitu-gituan. Anda di sini bukan untuk menghina, bukan. Tetapi ketika ada yang salah kita katakan salah. Ketika ada yang baik kita katakan ini baik. Nah, Kristen tadi itu si Hunter bukannya menyalahkan kawannya, melainkan saya yang disalahkan, saya yang dihina, saya yang dihujat, saya pula yang salah. Otaknya sengklek, otak penjajah. Saya setuju kalau dibilang sengklek. Padahal sederhana. Ketika penghujat tadi itu naik. Apa salah dosa
dosanya nabiku sehingga kalian hina, hujat? Apa jawabannya? Karena nabimu babi. Itu. Itu jawabannya. Lalu saya jawab lagi, enggak masalah, karena kalian ini jangankan nabiku Yesus saja kalian hewan-hewankan. Dari sinilah Hunter tersinggung. Naik, apa yang salah Dalbo? Karena Nabi Muhammad bukan babi, jangan tersinggung. Wah, nggak bisa begitu. Karena kau sebutkan nabiku babi, jadi makanya saya tersinggung. Karena nabiku bukan babi, makanya saya tersinggung. Ketika saya katakan dia tuyul gereja, marah. Jangan marah, karena kalian bukan tuyul. Gampang kok. Kalian aja jelas-jelas penyesat dikatakan tuyul, marah. Lalu saya mau biarkan kalian menghina nabiku. Dan tadi saya nggak pernah menghina saya. Lagi Bang Dalbo. Dia nyebut Nabi Muhammad apa, nggak usah disebut lagi. Tidak, supaya orang tahu, orang dengar. Itu padahal bertanya baik-baik saya loh. Kan dari tadi dia TP menghina. Jadi saya tanya, apa salah dosanya nabiku kalian benci, kalian hina? Itu sederhana kok. Padahal kita pahami yang menyiksa Tuhan kalian, yang menyeret-nyeret Tuhanmu, yang meludahi Tuhanmu, yang mempermalukan Tuhanmu, Yahudi dengan Romawi. Nah, kenapa orang Arab kalian hina? Itu jawabnya karena nabimu babi. Itu jawabannya. Kamu kurang ajar. Nah, naiklah si Hunter ini, penjilat pantat. Naik di sini, bukannya dia salahkan kawannya, melainkan Dalbo yang disalahkan. Tuh. Jadi Oten dongo ya, kalau tidak ada ilmu nggak perlu naik dialog, nggak perlu ya. Mending kau tidur, cuci kaki, cebok, baru tidur. Kecuali ada ilmu, ayo naik. Kristen jalan terus, silakan kita bahas jalan. Naik marah. Kan itu tadi Hunter itu kan herdernya Edis. Ketika Edis mengatakan Tritunggal ini adalah sampah, dibuang aja di tempat sampah, apa tindakan Hunter ini? Enggak ada. Malah dia donaturnya Edis, yang enggak ada tindakannya. Karena mereka ini, siapa yang menghina Nabi Muhammad, siapa yang menghina Islam, di situ mereka berkumpul joget-joget. Bang Dalbo tanggal 1 ya hari ini ya? Udah jam berapa sekarang? Udah ini kan, udah tanggal 1 kan? Tanggal 1. Saya masih New Year Eve, malam tahun baru. Hujan, kalian hujan nggak? Hujan di sini, hujan. Kayaknya seluruh dunia hujan deh. Saya mau makan sup. Restoran Indonesia tutup. Orang Korea dagang, Indonesia tutup. Bunda Mila kapan balik ke Indonesia? Mau sih, mestinya saya udah pulang dari kemarin, cuma lagi bener-bener sibuk, jadi gimana ya, nggak bisa. Tapi sekarang ini mungkin 26 ini balik mungkin, kalau nggak Maret, pengennya sih Maret, karena saya tuh kalau pulang nggak bisa langsung, terlalu jauh.
capek 18 jam di pesawat. Saya biasanya stop dulu, stop di Jepang 4 hari gitu, ya kan, jalan-jalan dulu, istirahat. Kalau bulan Maret tuh enak, Maret April tuh, karena cherry blossom itu loh, bunga sakura tuh. Nanti habis itu baru deh terbang ke Jakarta. Dari Jakarta baru kalau mau ke mana-mana gitu kan. Saya pengen ke Palembang juga, udah lama nggak pulang Palembang. Gitu. Pengen makan pempek, pengen makan pepes, tempoyak. Aduh, enak bener. Kalau duren Jakarta udah lebih banyak. Duren apa namanya tuh? Bukan montong, satu lagi yang terakhir tuh. Musang King. Musang King. Enak banget itu. Itu, Bang. Udah kedengeran suaranya apaan? Kemudian balik itu ke Indonesia, usahanya nggak terganggu ya? Apa? Kalau balik ke Indonesia gitu, usaha nggak terganggu? Oh enggak, kan kita kan maksudnya saya tuh kan cuma ngontrol, kecuali kalau umpamanya benar-benar pejabat yang top one lah, mungkin kalau menteri gitu baru saya handle sendiri, saya harus ada di tempat. Tapi kalau staff atau apa yang udah jalan tuh ya enggak, kan masing-masing nanti dikasih kerjaan gitu loh. Kan kalau travel tuh kan kita nggak harus selalu di tempat, dari mana aja nggak masalah. Oh, berarti bisa melalui HP aja, Bunda ya, komunikasinya sama staff ya? Ya melalui HP, melalui email. Tapi kalau umpamanya sehari-hari gini, umpamanya mau deal gitu loh, mau kalau saya di luar negeri terus, gimana saya mau deal sama orang kan? Ini kan kita harus pendekatan, harus masuk umpamanya ke kantor yang contohnya SpaceX tuh itu loh yang satelit yang nginiin astronot segala macam. Nah itu kan anunya dia punya employee kan ribuan, itu besar gitu. Nah itu kalau mau masuk begitu ya saya nggak bisa ada di Indonesia, ada di mana ya, saya harus ke situ. Kadang-kadang sebulan sekali diajak meeting, gimana ini apa gini. Jadi mereka nanti pikirkan untung mana, untung kontrak sama travel atau untungan mereka naik Uber aja atau gimana. Itu kan ada ininya, ada apa, perhitungannya. Jadi saya nggak bisa, makanya saya nggak bisa luar negeri. Paling lama tuh kita kalau jalan tuh 3 minggu lah paling lama tuh, nggak bisa lebih. Kalau nggak ada kontrak kan nggak jalan kerjaan kan, gimana dong? Nasi dapur kan harus ngepul, bener nggak? Orang lain nggak bisa handle. Orang lain tuh cuma dapat perintah aja, sini. Ini siapa ini? Selamat siang. Kecilin dong. Gitu, Bang. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Yo. Apa ya, Bang Dalbo? Bunda Mila, assalamualaikum. Iya, tadi menyimak waktu saya di bawah si yang menghina Nabi kita tuh. Jadi apa yang di typing sangat-sangat marah, tapi nggak sempet di kick di orang. Itu aja sih tadi mau nyampein. Itu aja, Bang Dalbo. Iya. Kalau boleh usul secara pribadi, kalau sudah mulai menghujat lebih baik diturunin, Bang Dalbo. Kasihan apa hukum Taurat. Paulus tiba-tiba muncul membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus 2:15 dengan segala ketentuan dan isinya. Itu membantah perintah Tuhan. Oke, kalau kita baca
Kalau kita baca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Roma, di situ Paulus tidak membatalkan kitab Taurat. Tidak ada satupun, karena Paulus juga tidak punya wewenang otoritas untuk membatalkan hukum Taurat. Ya makanya dia masuk kategori nabi palsu atau rasul palsu, karena di dalam Efesus 2:15 kalau Bang Kris baca, dia bilang dengan matinya Yesus itu hukum Taurat itu batal beserta segala isi dan ketentuannya. Batal kata dia. Ini siapa orang ini? Jadi Tiba-tiba gini, Abang. membatalkan hukum Tuhan. Silakan. Jadi gini, Abang. Yesus sendiri berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi hukum Taurat yang digenapi alias yang batal menurut Abang itu, bukan semua hukum Taurat itu dibatalkan, tetapi hukum seremonial itu yang dibatalkan. Seperti apa? Seperti sunat, itu tidak berlaku lagi. Korban binatang itu tidak lagi dilakukan. Bukan semua hukum Taurat itu dibatalkan, Abang. Yang dibatalkan itu dan yang digenapi oleh Yesus adalah hukum seremonial itu. Makanya sampai sekarang pun orang Yahudi juga tidak mempersembahkan korban lagi. Ya, gini loh Bang Kris. Ini keterangannya di dalam Efesus 2:15 itu nggak ada tulisannya kayak gitu, hukum seremonial apalah segala macam. Itu ngalur ngidol namanya, ngawur. Jangan ngawur kalau ngomong. Lanjut. Makanya kenapa itu sunat itu tidak lagi dilakukan, Abang. Itu sudah digenapi oleh Yesus. Korban binatang yang biasanya dipakai sebagai penghapus dosa oleh Israel itu juga tidak dilakukan lagi. Sebentar, digenapi ini apa maksudnya Bang Kris? Yesus menggenapi. Nah ya, karena semua yang dilakukan itu sebenarnya gambaran daripada Yesus yang akan datang. Contoh, saya ulangi Bang Kris, maksudnya Yesus menggenapi hukum Taurat ini apa? Maksud menggenapi hukum Taurat itu artinya semua hukum seremonial itu sudah dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Makanya ketika di atas sebelum Yesus metong, Yesus katakan sudah selesai. Misi yang dia bawa itu sudah komplit, sudah selesai semua. Makanya ketika dia menyerahkan nyawanya dan dia berkata sudah selesai, artinya hukum Taurat yang bersifat seremonial itu sudah tidak berlaku lagi, Abang. Inilah yang dibatalkan. Oke, saya tanggapin ya. Jadi di dalam Bible itu, Bang Kris, Yesus maupun Paulus itu tidak pernah berbicara tentang hukum seremonial, tidak pernah satupun. Itu kan angan-angan, cita-cita, mimpi dan halusinasi teman-teman Kristen tuh, bahwa itu hukum seremonial. Tapi yang kita lihat tertulis di dalam Bible itu, Bang Kris, itu kan pandangan dari teman-teman Islam. Iya, entar dulu kita lihat aja yang tertulis, Bang Kris. Ya, beda pemahaman. Kita lihat yang tertulis aja. Yang tertulis itu kan jelas tuh, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu bersifat universal, umum. Sementara Paulus membatalkan hukum Taurat, itu juga bersifat universal, umum. Enggak dikhususkan kata mereka berdua ini, Yesus dengan Paulus. Makanya jadi kontradiksi dalilnya, bertentangan. Apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Paulus itu sangat berbeda. Yang kedua, yang paling mendasar ini, itu kan Roma 14:9 Paulus bilang, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, yang lantik Yesus ini menjadi Tuhan adalah Paulus sendiri. Dia katakan mati Yesus ini jadi Tuhan dia. Oke. Ada lagi di dalam Kisah Para Rasul 32 nomor 2. Ya, Abang, gini ya. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Ini berbicara konsep ketuhanan loh, sudah berbeda. Konsep ketuhanan yang dibawa Paulus dengan yang Yesus ajarkan itu. Abang juga nggak lihat dalam menafsirkan ayat Alkitab kami. Saya tidak tafsirkan, apa yang tertulis itu yang saya bacakan, Pak Kris. Nah, iya kan Abang hanya memahaminya secara tekstual seperti itu saja. Memang tekstual. Apa yang salah dengan tekstualnya? Nggak ada. Yang salah adalah pemahaman teman-teman Kristen.
Nggak ada yang salah dari pemahaman ini. Saya tanggapi sedikit dulu Bang Kris. Tadi Matius 7:15 sampai 23 dong. Saya izin tanggapin dulu. Karena menarik kalau kita membahas itu di dalam perikop Matius 7:15 itu kan di situ tertulis hal pengajaran sesat. Yesus itu sudah mewanti-wanti, memperingatkan bahwa akan ada nanti pengajaran sesat yang datang, yang mengajarkan kalian untuk tersesat, supaya tersesat. Teman-teman sambil tap-tap layar ya. Abang tahu nggak yang sesat itu di mana supaya abang bisa paham? Iya, mari saya tunjukkan Pak Kris kalau minta yang sesat itu yang dimaksud Yesus siapa. Makanya kita bahas dari awal. Pertama, Yesus bilang waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nabi-nabi palsu itu nanti akan datang dengan menyesatkan kamu, dan mereka itu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang kedua, Yesus bilang Matius 7:16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik, kan gitu kata Yesus. Bentar, saya selesaikan dulu Bang Kris. Yang baik itu seperti apa? Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk itu seperti apa? Ya, saya selesaikan dulu ya Bang Kris ya. Jadi dosa. Kita langsung bahas poin per poin supaya nggak kemana-mana. Baik, kita coba validasi pohon yang baik dan buah yang baik, pohon yang buruk dan buah yang buruk. Coba kita lihat, ya ini buah dari seseorang. Apa ini yang dimaksudkan dengan buahnya? Pengajaran. Sifat-sifatnya. Salah, pengajaran. Bukan masalah pengajaran saja, buah itu bukan seseorang ya. Kalau Anda berkata tentang pengajaran, nah pengajaran itu akan menunjukkan kira-kira menghasilkan karakter seperti apa. Dari pengajaran itu akan menghasilkan buah yang diajarkan itu seperti apa. Apakah pengajarannya itu mengajarkan kasih? Apakah pengajaran itu mengajarkan membumbun? Apakah pengajaran itu mengajarkan merampok atau memberkati? Pengajaran itu yang akan menunjukkan hasil daripada seseorang hidupnya seperti apa. Itulah yang disebut dengan buah. Bukan hanya buah pengajaran saja. Seseorang ketika mendapatkan sebuah pengajaran, aplikasinya apa dari pengajaran itu? Itu yang disebut dengan buah. Bukan ketika dia mengajarkan, oh Tuhan kita itu Esa. Oh sampai di situ saja. Tetapi ketika dalam aplikasi hidupnya begitu brutal, membumbun, mencuri, memperkaos, melakukan semua kejahatan. Itu yang disebut dengan buah hidup. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Perhatikan buahnya daripada Nabi itu. Itu hasil buahnya, bro. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran saja. Hasil dari pengajaran itu apa? Itulah yang disebut dengan buah itu. Oke, saya tanggapin ya. Sekarang giliran saya nih 5 menit Bang Kris. Izin teman-teman sambil di tap-tap layar biar komalnya kuat ya. Oke, saya sambil dengar ya. Saya sambil dengar ya. Lanjut aja Bang. Ya. Ayo teman-teman di tap-tap layar ya. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Cukupkan 30k dulu lah kalau bisa. Pertama, Bang Kris, kalau Bang Kris mendengarkan itu di Matius 7:15 itu kan ada perikop tuh. Hal pengajaran sesat. Yesus menyinggung nabi-nabi palsu yang menyesatkan manusia. Dia menyinggung nabi itu munafik. Nabi itu dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Itu poin yang disampaikan Yesus tuh. Berikutnya, Yesus bilang, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Pohon atau manusia yang melakukan pengajaran, yaitu buahnya. Pohon itu manusia yang melakukan pengajaran, gurunya. Buahnya itu adalah pengajarannya. Ini Yesus ya yang menjelaskan ya. Ini berdasarkan Bible study. Teman-teman Kristen nanti diselidikin kembali. Kalau nggak percaya nanti coba cari Bible study. Saya ini belajar ya, jadi saya tahu.
Bible study itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa dapat tuh kitab itu, Bible study itu. Kalau Bang Kris ini nggak mungkin bisa dapat. Matius 7:15 sampai 23 itu berbicara manusia, orang yang mengajarkan buah pengajaran yang sesat kepada umat manusia. Nah, makanya Yesus itu sering mengutip, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari pengajarannya lah kau akan kenal orang itu. Sekarang kita lihat Matius 7:21. Yesus kan bilang, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan itu masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang masuk surga, kata Yesus. Apa buahnya Yesus? Yesus sudah menerangkan juga di situ. Buah dari pengajaran sesat ini, kata Yesus, mereka itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Seperti yang kita tengok di gereja-gereja. Dalam nama Yesus, keluar kau setan. Keluar kau, keluar. Keluar kau setan dalam nama Yesus. Nah, ini salah satu contoh nih, buahnya, pengajarannya nih. Kita tahu orang-orang itu agamanya apa, kita tahu. Nggak usah di typing di bawah ya teman-teman ya, kita sudah tahu ya. Jadi pengajaran yang Yesus maksud itu menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Makanya Yesus itu bilang untuk orang-orang itu nanti, aku tidak pernah mengenal kau, enyalah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus bilang mereka itu pembuat kejahatan? Jawabannya adalah di dalam Roma 1 nomor 22 sampai 25. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Elohim tidak fana diganti dengan manusia yang fana. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan dusta dan memuji, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Maka dari itu, setelah diusir sama Yesus di Matius 7:23, orang-orang ini dihukum sama Elohim. Di dalam kitab Roma 1, 22 sampai 25. Kita tahu buahnya apa? Mengajarkan Yesus itu Tuhan. Apa-apa kau lakukan pakai nama Yesus, padahal Yesus mengajarkan yang Tuhan itu Bapa. Matius 11:25, Bapa Tuhan langit dan bumi. Lukas 4:8, sembahlah Bapa, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Hanya satu Bapa, yaitu Bapa yang di sorga. Maka dari itu Bang Kris, silakan Bang Kris renungkan untuk meninggalkan Kristen sekarang juga. Nanti tersesat masuk neraka nanti. Pertimbangkan untuk meninggalkan Kristen Pak Kris. Bertobat Pak Kris. Silakan Pak Kris ditanggapin. Ya, jadi begitu banyak hal yang Abang sampaikan tadi. Ya saya bisa maklumi karena memang Abang gak paham Alkitab. Tapi it's okay lah. Itu haknya seseorang untuk menyampaikan itu, ya. Makanya Abang mencomot ayat seperti di Matius tadi bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu. Abang merujuk kepada pengajarannya. Nah, sementara kalau kita melihat yang namanya buah dari pengajarannya itu, aplikasinya apa ketika dia diajarkan? Jadi bukan hanya sekedar retorika dari pengajaran itu saja, tetapi ketika pengajaran itu disampaikan akan menghasilkan suatu gaya hidup. Nah, gaya hidup dari seseorang yang mendapatkan pengajaran inilah yang akan disebut dengan buahnya itu. Contoh, ketika Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita harus ampuni mereka. Bahkan Yesus ajarkan untuk kita berdoa kepada mereka. Ini dampak atau buah dari pengajaran itu. Berdoalah buat musuhmu. Yesus tidak mengajarkan perangilah orang yang merangi engkau. Bahkan Yesus mengajarkan berdoalah buat mereka. Ada pengajaran Yesus itu Pak Kris yang Pak Kris belum pernah baca.
Yesus itu menyuruh, memanggil, bawalah musuh-musuhku ke sini. Bawa ke sini biar ku ajar mereka. Sudah tahu, Bang. Ini gimana sih? Itu pengajaran, Bang. Itu pengajaran. Tapi saya gini, Pak Kris, saya tidak setuju kalau Yesus itu mengajarkan seperti itu. Saya tidak setuju. Jadi saya tidak tahu bahwa ayat ini selalu dipakai oleh umat Islam untuk menyerang iman Kristen. Enggak masalah. Kalian mau seperti apapun, kami nggak akan merasa tersinggung dengan itu. Kami maklumi, ya. Karena ketika Anda mau menyinggung bahwa Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang raja yang memerintahkan untuk membumbun rakyatnya yang tidak mau patuh taat kepada dia. Itu bukan Yesus mengajarkan untuk membumbun, tetapi itu satu perumpamaan yang Yesus ajarkan bahwa seorang raja tidak mau taat kepada dia, rakyatnya tidak mau percaya kepada dia. Maka raja itu memandang bahwa orang itu adalah pembangkang, maka perlu dilenyapkan dari muka bumi ini. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga akan membinasakan kita yang tidak mau percaya kepada Dia. Jadi ini bukan hasil daripada ajaran Yesus untuk membumbun orang. Yesus katakan bahwa ampunilah mereka, berdoalah buat mereka. Ini ajaran kasih. Siapa yang bisa mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Bahkan diklaim sebagai nabi penyempurna pun dia tidak bisa mengampuni orang, bahkan menjadi pemimpin perang. Berapa banyak yang dia pimpin perangnya? Kalau tidak salah 27 perang ya dia pimpin. Bahkan harta warisan orang-orang di perangnya itu juga dirampas. Nah, ini yang disebut dengan dari buahnya lah engkau akan tahu. Mana seorang nabi yang mengklaim dia nabi mengajarkan untuk punya istri 4, tapi dia punya istri lebih dari 4. Bahkan menikahi orang yang umurnya masih sangat bocil. Udah mulai panas ini ku tengok, Bang Kris. Enggak gini. Nah, makanya dari buahnya. Lari dari konteks. Ini kan contoh buah. Kita kan bicara tentang buah. Ini nggak narasinya ngalur ngidul loh, ngalur ngidul. Ini kan kita bicara ngidul. tentang buah. Iya kan? Buah dari Abang Kris tahu nggak ngalur ngidul? Abang, oke saya tanya abang. Benar tidak? Salomo istrinya berapa? Salomo istrinya berapa? Oke. Jadi gini Salomo abang, ya? istrinya berapa? Gundinya berapa? Saya jawab dulu. Salomo istrinya berapa? Gundinya berapa? 1.700 istri, 300 gundi. Itu sesat menurut kau? Di Bibelmu abang. Nomor kali standarnya itu loh. Oke. Jadi gini abang. Itu logical fallacy. Tahu logical fallacy? Oke, baik. Itu Saya standar sampaikan. yang logical fallacy. Gini loh, itu para nabi Bang, Salomo, Sulaiman ya kalau di Islam ya, Sulaiman alaihissalam. Para nabi itu selalu diberikan hak khusus dari Tuhan. Makanya Salomo itu istrinya 700, gundiknya 300. Nabi Muhammad hanya berapa istrinya dibanding Salomo? Masa kita katakan Nabi Salomo itu sesat? Gimana sih? Oke, boleh saya jelaskan. Ini standar yang pertama, Bang Kris. Itu logical fallacy. Yang Bang Kris bawa itu logical fallacy. Kalau mau lihat ajaran yang buahnya itu kotor, Bang Kris buka Bible Sabda, klik di situ, bunuhlah. Muncul semua itu ajaran untuk membunuh. Itulah satu. Udah. Nah ini aku kasih contoh satu deh. Aku kasih contoh satu Bang Kris. Ya, biar tidak kemana-mana nih. Dari tadi kan kita bahas buahnya, ya kan? Makanya saya itu menunjukkan kira-kira buah dari Nabi atau Rasul yang asli palsu itu seperti apa. Ini kayak gini Bang. Misalkan di Kejadian 19:32. Coba Abang baca sendiri deh. Ini pengajaran kan? Baik. Saya bisa jelaskan ini Abang ya. Ini palsu. Jadi, berarti kalau standarnya kayak gitu yang Anda jelaskan tadi. Ya. Ini kalau kan misalkan dia memanggil ayahnya, ayah kita minum anggur yuk, ayo bareng-bareng, baru kita tidur sama-sama supaya menyambung keturunan, supaya anak kita lahir dari ayah.
Ini ajaran apa ini? Hah? Kalau mau pakai standar yang nggak logikal falasi. Ya abang, Gitu loh. ini kisah, menurut abang ini kisah tentang siapa nih? Yang mana? Yang ini, yang ayat yang Anda sampaikan ini. Kejadian. Iya, kisah pornografi. Iya, tentang siapa? Tokohnya siapa nih? Ajaran pornografi. Tokohnya siapa? Siapa nih? Tidak tahu tokohnya ajaran pornografi, yang ku tahu dari ajarannya, dari buahnya pornografi. Oke. Ini akhirnya jadi kayak gini jadinya. Tadi enak diskusi, tiba-tiba melebar kemana-mana, menyinggung ajaran yang bertolak belakang dengan Yesus tadi. Itu yang lagi kita bahas. Coba saya tanya Bang Kris, kan kita bahas ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad bertolak belakang nggak? Coba jawab sama saya. Ajaran Yesus sama ajaran Nabi Muhammad bertolak belakang nggak? Sangat Coba jauh. jawab. 180 derajat. Yang mana yang jauh? Tunjukkan cepat. Yang mana yang jauh? Oke. Yesus mengajarkan mengampuni musuh. Udah. Muhammad mengampuni musuh nggak? Ada, mengampuni musuh, nggak boleh dibunuh sembarangan. Kalau musuh sudah minta ampun, sudah menyerah, Nabi Muhammad memerintahkan untuk tidak boleh dibunuh. Ada. Ada di dalam Islam, itu pengetahuan umum. Nah, sekarang begini. Kita ke basic Bang Kris, ke dasar. Ajaran yang diajarkan Yesus dengan Nabi Muhammad ini dengan Paulus, mari kita sandingkan coba. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan itu Esa dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Sekarang Paulus mengajarkan Tuhan berapa? Tuhan satu. Mana ada? Dalilnya mana? Mana Paulus mengajarkan Tuhan Esa? Mana? Tunjukkan sama saya. Oke, santai aja. Kalau mau kutunjukkan Paulus mengajarkan dua Tuhan, 2 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 nomor 6. Coba buka. Itu diajarkan Tuhan itu dua. Ada Bapa, ada Yesus. Itu loh. Itu buahnya yang buruk itu buahnya. Ya, baik. Saya bacakan ya apa yang Anda tunjukkan tentang Paulus ya. 1 Korintus 8 4 sampai 6. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Satu Allah, Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Oke, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan atau bukan? Saya bacakan sekali lagi ya. Tidak ada Allah Saya tanya lain. dulu, Allah itu Tuhan atau bukan di situ di 1 Korintus 8 nomor 6? Allah itu Tuhan. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan di 1 Korintus 8 nomor 6? Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Coba tengok. Apa yang Paulus ajarkan dengan apa yang Nabi Muhammad dengan Yesus ajarkan itu berbeda. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan Esa. Siapa namanya? Allah. Yesus mengajarkan Tuhan Esa. Markus 12:29. Siapa namanya? Yesus biasa menyebutnya Bapa. Paulus mengajarkan yang Tuhan itu Bapa dengan Yesus. Oh, dua Tuhan. Kita samakan dulu persepsi ya. Menurut abang Tuhan itu apa? Nah, kenapa kembali ke Tuhan? Iya. Kenapa definisi Tuhan yang kita selidiki? Kenapa? Dasarnya kita harus tahu dulu. Menurut abang, Tuhan jangan itu... bikin, Bang, di dalam kitab Kejadian itu jangan ada Tuhan-Tuhan lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan buat Tuhan lain. Kalau Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan, itu dia buat Tuhan lain selain Elohim yang nggak kelihatan itu. Itu standarnya, Pak Kris. Wah, baru tempat saya ini hujan, Pak Kris. Apa? Tempat saya hujan keras. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak Kris ya. Oke, boleh. Boleh. Kalau udah saya reda ya. izin turun karena hujan keras sekali, suara hujan nih. Siap. Saya harus turun. Oke, ya. kita lanjut. Selamat siang, selamat tahun baru. Nah, ini tempat saya ini hujan keras, teman-teman. Suara saya masih kedengaran nggak? Suara saya masih
Suara saya masih jelas kedengaran? Nih, suara hujan. Aman ya? Bentar dulu ya. Oke, lanjut. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau diskusi santai, yuk kirim permintaan yuk. Di sini daerah saya lagi hujan, teman-teman, hujan keras. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol-ngobrol santai, silakan kirim permintaan, kita diskusi santai aja. Tempat saya hujan soalnya. Ayo sambil di tap-tap layar teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, silakan kirim permintaan, gak apa-apa. Hujan keras di sini. Mungkin kita close saja dulu ya teman-teman ya. Daerah saya daerah Sulawesi teman-teman. Izin kita close saja dulu. Nanti kita lanjut ya semua ya. Keras sekali hujan soalnya. Assalamualaikum semua ya teman-teman. Thank you yang sudah tap-tap layar, yang sudah absen-absen, yang sudah. Coba nanti ya si Mamora ya, coba nanti dibuka Google pengertian nikah. Apa artinya itu? Nikah itu pengertiannya itu kan berasal dari bahasa Arab. Nikah Nikah itu bukan membentuk sebuah rumah tangga, bukan. Nikah itu pengertiannya adalah jima atau hubungan seksual. Silakan buka Google tuh. Sedangkan kawin itu bukan berurusan dengan wik-wik, tapi membentuk sebuah keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya undang-undang di Indonesia ini bukan undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan. Jadi tolonglah kalau kita diskusi itu gunakan dulu referensi yang lurus ya. Jangan dipaksakan kemudian dimasukkan sesuatu yang tidak benar. Cobalah pelajarilah. Buya Sakur aja pernah mengatakan an-nikah al-wat'u artinya seks penetrasi. Itu Buya Sakur yang ngomong itu. Jadi nikah itu bukan membentuk rumah tangga. Coba nanti buka ya pengertian nikah ya apa artinya. Silakan Mamora coba buka itu pengertian nikah di Google juga. Artinya jimat atau hubungan seksual tuh nikah itu artinya. Sedangkan kawin adalah kesepakatan dua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga tuh. Makanya undang-undang itu bukan undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan. Coba buka nanti tuh Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 ayat 1. Supaya kita ngerti. Makanya yang dibilang Pak Preming tadi bahwa perkawinan itu tidak baku, itu bisa digunakan untuk tumbuh-tumbuhan, perkawinan silang, perkawinan antar pelajar tuh. Jadi tidak ada hubungan seksual kalau berbicara tentang perkawinan. Gitu ya. Tuh. Kemudian tentang perjamuan kawin, menutup ruangan, bahas togel itu. Mamora. Anda nggak tahu ruangannya. Ada ruangan aula yang besar tuh. Ya. Dan ketika perjamuan, kesepakatan perkawinan itu ditutup supaya tidak terganggu. Ya, mungkin Anda belum pernah melihat ruangan yang besar ya. Anda menganggap bahwa ruangan itu hanya berbentuk kamar. Jadi kita susah. Itu ya teman-teman. Silakan yang lain. Saya ingin menjelaskan ya, beda perkawinan dengan nikah. Ya, kalau perkawinan itu kesepakatan ya. Tapi kalau nikah itu kontrak, akad, makanya akad kan perjanjian. Jima itu kalau diterjemahkan akad nikah itu. Makanya nikah itu boleh cerai sesuai dengan kontrak. Tetapi kalau di dalam Kristenan perkawinan itu tidak boleh cerai kecuali kematian. Ya, ini mari kita gunakan kata-kata yang bagus ya, supaya nanti kita maksudnya itu jelas. Terima kasih.
Oke. Sekarang berlogika ya. Oke, saya buka. Kita buka, Bray. Kau suruh saya buka kawin. Ya, menurut KBBI ya. Kawin. Oh. Bahasa yang benar, yang sesuai data, sesuai Bible, ya kan? Alright. Ini ya berlogika, sesuai data, sesuai negara kita ya. Indonesian kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis. Apa ini? Lanjut. Kawin membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atas beristri atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin. Arti kelamin apa, teman-teman Kristen? Apa arti kelamin? Ya, melakukan hubungan kelamin. Ya, berkelamin untuk apa ini? Untuk hewan atau bersetubuh. Oke, sesuai, ya kan? Bersetubuh. Tuh, yang kita bahas ya Matius 25. Masuk ke dalam ruangan. Ya memang betul. Ruangan itu seperti aula kau bilangnya. Iya, saya yakan. Aula itu adalah ruangan juga. Kamar itu adalah ruangan juga. Tapi di situ setelah nomor 10 ya, Matius 25 nomor 10, setelah mempelai pria datang, mereka masuk dalam ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, di sini Yesus 5 wanita bijaksana dengan Yesus, jadi jumlahnya ada 6. Mereka masuk ke dalam ruangan. Dari tadi saya sudah ngomong itu, kau nggak usah ajari saya apa berlogika arti ruangan di situ. Mereka masuk ke satu ruangan, belum tentu kamar, aula, ya kan, gedung gereja kah, apa ya kan. Pokoknya di situ mereka jumlahnya ada 6. Masuk ke dalam satu ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, mau ngapain? Merumus togel atau bobo gitu ya kan. Nah, lalu apa tadi? Aduh, lupa lagi aku. Apa tadi? Coba narasinya apa diulangi tadi? Nomor logika diulangi sedikit Bang. Nomor togel. Nah, sebentar. Saya nggak ada ngomong nomor togel. Saya nggak ada ngomong nomor togel ya. Jangan di apa gitu. Ya, kita diskusinya yang lurus-lurus saja, yang jujur gitu. Ya, saya nggak ada ngomong. Bukan saya, si Premi yang ngomong itu. Iya, tadi kan sudah kita Kamu yang dari tadi bilang nomor togel. Mamora jangan lari-lari lah. Ya, setelah Anda berhadapan dengan Iya, saya bertanya, lalu ngomong siapa? Nomor togel katanya. Saya bertanya, mereka melakukan apa merumus togel? Lalu si Preming yang nyauti Bang berlogika, yang menjawab Anda itu si Preming. Gini, yang saya maksudkan tadi pengertian nikah. Tolong ketikkan dulu pengertian nikah di Google. Anda kan tidak lakukan itu. Atau saya mau tunjukkan pengertian nikah. Oke, saya buka. Saya dibesari dulu Bang. Saya dibesari dulu. Biar saya tunjukkan. Nikah itu sudah kapan menjadi bahasa Indonesia? Oke, sejak kapan menjadi bahasa Indonesia nikah itu? Itu sudah dibuka. Iya, itu sudah dibuka, Ku. Sabar. Ya, itu sudah dibuka itu. Nikah itu nih nikah ikatan pengertian nikah. Aduh, gimana sih? Sabar Bang berlogika. Ini loh nikah apa ini? Bang, saya bukan nggak sabar Bang. Saya minta ketik ikrom ya, ketik di Google pengertian nikah. Itu yang saya minta supaya kita ngerti. Ini atau saya dibesarkan Bang, biar saya tunjukkan. Iya, coba gini ya. Coba saya dibesari dulu biar saya tunjukkan. Silakan.
baca nggak ini? Tuh. Tar. Nih, coba baca itu, coba. Apa yang dimaksud dengan pengertian? Secara bahasa ya, kata nikah itu memiliki dua makna. Pertama, nikah berarti jima atau hubungan seksual. Jadi jangan bilang perkawinan hubungan seksual. Perkawinan coba buka undang-undang undang-undang perkawinan tahun 1974. Ada kata seksual di situ. Membentuk keluarga. Jadinya jangan bolak-balik kawin katanya seksual, nikah katanya surat. Enggak. Kawin itulah yang membutuhkan surat. Tetapi nikah itu tidak membutuhkan urat. Oke, begini ya teman-teman ya. Di sini. Oke, giliran saya. Tenang, tenang. Oke. Ya, udah silakan. Oke, yang kita bahas di sini ya, Bible bukan menurut Islam, bahasa Islam. Emangnya Bible itu bahasa Islam? Ya, jimak di sini memang di situ. Ya, jimak. Ya, dua artinya menikah itu ada di sini. Saya sudah ini buka. Makanya tadi saya lupa aku bilang, tapi kau marah. Ya, ini salah. Saya buka. Ya, nikah di sini ditulis ya, melakukan seksual atau arti kedua atau akad, mengikat. Nah, kalau itu memang itu maumu, Bray, ya, Yesus itu yang mana kau pilih, menikah atau kawin? Perkawinan, bukan kawin. Tidak ada kata kawin, itu perkawinan. Kamu bisa baca kan? Yang sesuai tertulis, kau bilang tadi, kalau kita berdiskusi itu sesuai yang tertulis. Kamu sesuai yang tertulis, jangan mau tidak ada kata kawin, perkawinan. Mulai bukan, kamu itu ngarang. Kamu bilang kamu yang ngarang. Perkawinan. Coba kau baca Matius 25 nomor 10. Kau baca, apakah perkawinan atau kawin? Sesuai yang tertulis yang kita bahas. Iya, saya baca. Matius berapa? Matius pasang ditempel HP di telinga biar dengar ya. Matius 25 nomor 10. Matius 25 ya 10. Saya baca nggak apa-apa. Yes. Ya ini ya, saya baca 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia mau masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, kawin ya. Sudah? Ya, yang kawin ini siapa? Yang kawin ini siapa? Oke, kita buka. Ya, sama kita buka. Siapa yang kawin ini? Iya, saya jawab data. Kalau saya nggak mau ngomong data dari Bible. Ya, siapa yang kawin ini? Kok kamu bilang Yesus tadi? Iya, makanya ini saya buka. Susah kali ngerti ini hotel ini. Sabar, kamu itu ngarang-ngarang dari dulu, kamu framing ngarang. Biasanya pakai data. Jangan. Iya, datanya mana? Ya bilang di bawah dia Yesus kawin. Oke, nih ya Matius 25 ya. Ya. Diam. Matius 25 di sini dikatakan NAI, ini Alkitab Sabda ya. Berlogika, ini Alkitab Sabda ya. Oke. Gadis-gadis itu ialah orang Kristen yang sedang menantikan mempelai mereka, yaitu Kristus, yaitu Kristus. Nih, saya tidak jawab, saya jawabnya pakai data ya yang tertulis. Siapa yang nulisnya? Oten Kristus. Kristus melakukan perjamuan kawin sesuai yang tertulis yang kita bahas. Tertulis di situ bukan perkawinan tapi kawin. Kawin itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah
bersetubuh, ikatan apa? Melakukan hubungan kelamin, iya kan? Berkelamin nih Yesus. Oh iya. Nah makanya tadi Anda sudah baca ya Matius 25 nomor 10 barusan sudah dibaca. Mereka masuk ke ruangan perjamuan kawin. Memang masuk ke ruangan, pintu ditutup. Apa yang mereka lakukan di ruangan tersebut? Jumlahnya adalah gadis bijaksana, jumlahnya ada 5. Tambah 1 mempelai, siapa? Yesus. Karena yang 5 lagi itu di nomor 11-nya Tuan, yang 5 lagi itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Mereka mengatakan, Tuan, bukakan kami pintu. Ditutup pintunya, gadis bodoh di luar, gadis bijaksana ada di dalam bersama Yesus. Apa yang mereka lakukan? Merumus togel atau bobo? Cerot. Nah, oke. Jadi gini ya. Nggak ada dikasih tahu cerot-cerot, nggak ada kasih tahu cerot-cerot. Gini sebentar biar bisa jelaskan. Ini mereka itu memang orientasi dalam benaknya hanya seksual. Jadi perkawinan itu mereka hanya mengertinya seksual. Padahal sudah dibacanya tadi. Salah satu pengertian perkawinan adalah membentuk keluarga. Itu salah satu pengertiannya. Jadinya ya homonimnya itu nggak mereka gunakan. Mereka hanya ngerti satu, arti kawin itu ya seksual, itu aja ngertinya. Dia nggak ngerti bahwa banyak arti-arti perkawinan itu. Ya, contoh perkawinan silang, serbuk sari, itu nggak paham mereka itu. Perkawinan antar pelajar, mereka nggak percaya itu. Ya, perkawinan teknologi, mereka nggak ngerti. Taunya mereka perkawinan apa? Seksual. Karena mungkin di surga mereka itu ada gitu. Sementara Yesus dalam Matius 22 ayat 29-30 dikatakan, pada hari kebangkitan kamu hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin yang seksual itu. Tapi mereka kan belum belajar ke sana. Jadi saya maklum kalau mereka mengatakan kawin itu hanya itu, ngerti itu doang. Tapi kalau nikah itu jelas berasal dari bahasa Arab yang artinya seksual. Paham nggak? Makanya saya heran kenapa dimasukkan kata nikah itu menjadi sama artinya dengan perkawinan. Ini penyesatan, ya, penyesatan makna sebenarnya kalau menurut saya. Oke. Penyesatan makna kita buka. Iyalah. Oke. Kalian masukkan bahasa kalian untuk supaya dianggap Berarti di ramah. sini, brother. Berarti kau telah mengatakan ini Alkitab Sabda, ya. Alkitab Sabda Matius nomor 10 kita buka. Seterong numbernya yang dikatakan framing. Seterong kau ketahuan kali batakmu kau sete. Bahasa Indonesia iya, saya Batak. Diskusi. Saya tidak seterong itu kau dialek apa itu? Kau ngerti bahasa Indonesia nggak? Gunakan bahasa Indonesia. Seterong gitu loh. Ini seterong. Diamlah dulu ini. Kapan ini bisa? Tenanglah Bang Logika. Tenanglah kau, tenang. Nah, di sini saya terong numbernya. Tadi saya katakan sama si Prem tadi, saya terong numbernya 1062. Benar ternyata. Charles gitu loh, iya kan? Nah dia bilang gamos, ya kan? Gemos. Saya nggak suka kata-kata yang dipelesetkan, Bang apa ya? Bang Logika apa yang Bang Logika nggak kondusif. Tadi Bang Framing lo mau kondusif lo. Sabarlah dulu, selesaikan dulu itu. Perjamuan kawin di situ definisinya ya, perkawinan. Apa maksudnya tadi merumuskan togel tuh? Diam lah tegur nggak dia? Tapi kenapa abang nggak tegur dia? Katanya Tuhan saya merumuskan togel. Apa maksudnya? Saya nggak dengar. Saya akan bertanya, Bang Api. Saya pura-pura nggak dengar lo, Det. Pura-pura nggak dengar lo, Det. Tegur tadi ketika si Mamora itu mengatakan Tuhan saya. Saya tidak mendengar. Saya bentuk bertanya. Saya ulangi. Kalau memang kamu nggak usah Oke, saya ulangi ya. Kalau memang hostnya mau menegur, ketika kamu disinggung kau marah. Ini saya tidak marah. Udah mulai lari. Dengarlah dia, dulu, saya ulangi ya. Matius 25 nomor 10. Setelah kamu cabut kalimatmu setelah tadi. mempelai laki-laki itu tiba. Maksudmu apa?
Setelah mempelai pria itu tiba, mereka masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Mamora, kamu Pertanyaan dengar, ya? saya, Apa maksudmu tadi mengatakan Tuhan saya merumus Astaga. togel? Apa maksudmu? iya pertanyaan saya, apa yang mereka Enggak, kamu lakukan jawab di dalam dulu. ruangan tersebut? Lo, ini gimana sih? Nggak mau Di diam mana? ini? Di mana dituliskan ya? Saya Sebentar ya, ulangi saya pertanyaan, berlogika saya ya. ulangi. Di mana pernah dituliskan? Tenang dulu Bang berlogika. Ini Bentar, saya selesaikan dulu Bang. Bentar. Ini Di mana cara-cara dikatakan berlogika Tuhan saya merumuskan togel? Di mana? Ini cara-cara berlogika di Iya, saya ulangi perkataan saya biar kau dengar. Dua bidadari ada rumusnya. Apa yang mereka lakukan di situ? Mereka masuk ke dalam ruangan, ya. Apa? Masuk ke ruang perjamuan kawin. Apa yang mereka lakukan di situ? Apakah merumus togel atau bobol? Di mana disebutkan ada merumus togel? Saya bertanya. Tapi kalau kalian ya, ada ustadz yang mengatakan. Saya bertanya, ereksi ada. 72 bidadari ada. Itu Saya bertanya bukan pernyataan. Enggak, kamu bertanya. Saya bertanya bukan pernyataan. Yesus. Saya bertanya bukan pernyataan. Muhammad mengemis. Karena pernah jamalin. Saya bertanya. Contoh begini ya. Contoh begini. Saya bertanya. Apakah di surga kalian itu ada 72 bidadari? Yang mereka lakukan di gitu loh. Bang Charles, tenang dulu Bang, tenang dulu Bang, saya tanya dulu. Oke, saya mau bicara baik-baik sama Bang Logika. Kenapa pernyataan itu baru ditimbulkan sekarang? Kenapa nggak di awal tadi ketika Bang Charles mengatakan hal itu? Kenapa? Saya kan belum dikasih kesempatan bicara. Bang Rio, biar tenang dulu Bang Rio. Aduh. Lari dia itu. Bang Logika, sabar dulu. Jadi gini Bang Logika, inilah cara-caranya Bang Logika kalau mau lari dari ranah diskusi, ruang diskusi seperti ini caranya. Ini yang saya pelajarin. Karena apa? Seharusnya Bang Berlogika menyatakan hal itu, ketidaksepakatan itu di awal tadi ketika Bang Charles mengatakan itu. Kenapa baru sekarang gitu loh? Nah itu dia. Ya, sementara yang barusan tadi yang ditampilin data yang ditampilin Bang Charles konteksnya udah beda. Itu loh sebuah pertanyaan kok. Tadi Bang Charles bilang sebuah pertanyaan. Saya tidak mendengar. Sudah saya tanggapi. Pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan Bang Berlogika. Ini saya luruskan. Iya, oke. Oke lah, sekarang gini, maunya Bang Berlogika gimana? Apa? Gini. Kenapa? Ya sekarang saya bertanya sama Bang Berlogika. Kenapa tidak di awal tadi ketika Bang Charles mengatakan hal itu, Bang Berlogika tidak komplain, tidak protes? Kenapa baru sekarang gitu loh? Oke, saya jawab. Loh, lanjut Bang Charles habis itu. Jawab. Kacau orang. Ya santai saya jawab ya. Gini, dalam buah pikiran saya itu kan nggak serta merta bisa saya runut ya, bisa ada terlupa. Kemudian pertamanya kan saya belum dikasih ngomong. Ketika saya ngomong, yang ingin saya tanyakan itu lupa, kan biasa manusia lupa kan. Ketika saya ingat, kemudian saya sampaikan. Nah, ketika saya ingat loh, ini tadi yang mau saya tanyakan. Oke lah, poinnya lupa Bang. Jadi begini, sebentar. Saya belum selesai lagi kan. Saya belum selesai lagi. Biar maju pembahasan kita Bang. Jadi terpotong-potong begini, gini dia Bang, gini bertanya ya. Sebentar Bang. Sudah memotong Bang Charles. Sebentar, lah kan. Bang Charles sambil kata loh. Aduh gimana sih ini? Ya, 10 detik gini ya. Kalau bertanya, pertanyakanlah apa yang diimani orang. Contoh. Apakah di dalam Islam ada 72 bidadari? Nah, itu boleh ditanya. Kenapa? Karena para ustadz juga pernah mengatakan itu. Tapi orang Kristen kan nggak pernah mengatakan bahwa Yesus merumuskan togel. Sudah lebih dari 10 detik. Oke, cukup bang. Udah lebih dari 10 detik bang. Oke, sekarang begini bang. Makanya si Mamora itu dari dulu aku perhatikan, dia tuh mudah tersinggung, ya toh? Bang, tidak bang, tidak. Tidak apa? Itu menunjukkan. Saya tahu sama beliau. Saya tahu sama beliau. Tanya yang ada dalam Bible, jangan tunjukkan kitab yang lain. Sekarang begini bang, abang sudah membuyarkan diskusi barusan tadi. Bang Charles tampilan data apa? Belum kelar, udah abang potong. Dia nunjukkan kitab-kitab yang nggak dipercaya umat Kristen. Oke, Bang Charles lanjutkan lagi yang tadi Bang Charles. Silakan, Bang Berlogika sapa dulu, standby.
Oke. Belajar sabar bang. Belajar sabar bang. Iya. Saya ya membahas sesuai apa yang framing ini juga kabur kan dia kan si berlogika nggak ada udah semit. Lanjut. Bahasanya tadi di sini framing menyenggol masalah bidadari ya, berlogika kalau kau masih di bawah. Makanya pembahasannya berarti ada perkawinan di surga katanya. Ya saya balik juga. Ya kan? Kau bilang saya di mana ada tulis merumus togel. Itu bentuk pertanyaan bukan pernyataan. Kalian ini katanya oten-oten itu cerdas punya otak. Di sini saya bentuk pertanyaan. Apa yang mereka lakukan di situ? Tadi di awal saya ya kan tidak terima, kalian si framing tidak terima bahwa perjamuan kawin ya, arti perjamuan kalau menurut kamu besar adalah pesta kawin. Apa artinya? Di situ sudah kita baca melakukan persetubuhan. Tidak terima. Jadi pertanyaan saya rubah juga. Kalau nggak terima apa saya rubah? Apakah mau merumus togel atau bobo? Itu kau permasalahkan bikin ribut. Ya nggak usah, turun aja, nggak usah banyak ribut, bikin ribut. Turun. Gitu loh berlogika ya. Udah, dia begini. Dia sudah tidak kuat. Intinya begini, Bang berlogika, Bang framing dan teman-teman Kristen yang lain udah nggak kuat dengan data yang ditampilkan Bang Charles, makanya begitu dia dikacaunya orang. Oh itu udah framing, itu nggak kuat apa? Bukan framing, itu faktanya seperti itu bang. Ya, maksudnya nggak kuat kenapa? Oke udahlah, selesaikan pembahasan ini sudah. Iya, jelasin dulu kata-kata kamu nggak kuat kenapa? Aku minta kembali ke Enggak, kamu kan katakan nggak kuat kenapa? Mulai lari dia, lari dia itu. Kalau kuat enggak, si Dedi kalau jadi moderator jangan jadi apologet. Kalau kita lagi sedang tukar pikiran atau berdialog, jangan ditambah-tambahin. Saya menengahi bang. Itu bukan menengahi. Kalau kamu bilang kami nggak kuat, itu bukan menengahi. Saya sudah berusaha untuk objektif bang. Masa orang lagi bertinju, orang itu belum kalah, kamu bilang kau udah kalah. Mulai lari dia itu. Sama itu kan begitu kan? Nggak kooperatif gitu loh. Makanya enggak, karena kan saya masih di sini. Si logika kalian turunkan. Gara-gara dibantah pernyataan kalian bilang kami kalah. Framing, kamu ada di WC ya? Lucu kalian kan? Dia ada di WC itu. Ya, lucu kalian. Kami bantah pernyataan kalian bilang kami kalah, nggak kuat. Apaan yang nggak kuat? Orang saya masih kuat ini. Oke, sebentar. Oke, lanjut ke tadi ya. Soalnya tadi Bang Charles melampirkan data dipotong sama Bang berlogika. Perkara hal itu aja dipermasalahkan. Memang liciknya berlogika gitu memang. Tampilkan lagi Bang Charles. Udah Bang Framing standby dulu lah. Oke, sebenarnya Pak Framing di berlogika itu bukan membantah, mengadakan satu keributan itu ya. Saya lagi buka data loh, sesuai yang diimani oleh Kristen. Makanya saya buka Alkitab Sabda. Nah setelah dia baca, dia bikin keributan. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda. Sesuai yang Anda bawa juga tadi. Saya terong number. Oh kau Batak katanya. Iya memang saya Batak, bahasa saya begitu. Yang dia protes adalah kamu membawa dari data-data lain, entah dari mana lah. Kok data yang mana? Ini kan data yang kita bahas kan dia sudah baca. Konsisten dari Alkitab, harusnya dari Alkitab yang kamu baca tadi, kamu terus jelaskan kalau kamu mempunyai kemampuan. Gitu loh. Masalah kawin dengan perkawinan aja kamu belum tuntas sama si logika. Iya begini loh, dia sesuai apa yang dimana. Kan masalah kawin dan perkawinan aja kamu belum tuntas. Mas enggak mau deh. Iya, yang dia baca tadi kan Matius 25 nomor 10 itu, apakah itu tidak tertulis dalam Bible kalian? Matius 25 nomor 10 itu yang dia baca tadi. Arti perkawin di sini itu menikah. Dia bawa lagi Islam. Dari mana di sumbernya itu? Nikah itu apa? Seks. Dia nggak tampilkan.
Sumbernya yang saya tampilkan Alkitab Sabda sesuai yang kalian imani. Matius 25 nomor 10. Apa yang tidak sesuai? Yang dia persoalkan tadi masalah apa? Kamu pernyataanmu apa? Merumus togel. Saya tidak pernyataan. Saya bentuk bertanya. Apa yang mereka lakukan di situ di satu ruangan? Kamu bilang juga kan, itu kan apa jemaat? Nah ternyata bukan jemaat itu. Bertanya dengan memberikan jawaban sebagai gambaran itu bukan bertanya. Contohnya, lalu ngapain mereka di situ? Itu baru pertanyaan. Lalu kalau kamu jawab apakah merumus togel, itu bukan pertanyaan. Loh, kamu di awal kan saya apa yang mereka lakukan di situ? Apakah dengar kalimat di depan? Apakah mereka merumus togel atau bobo? Apakah di situ bentuk pertanyaan? Karena di awal kamu kan sudah nolak perjamuan kawin itu. Kalau kita menurut data kamu sebesar, kamu nggak terima. Perjamuan artinya pesta, kawin artinya apa? Bersetubuh. Kamu nggak terima. Apakah mereka melakukan pesta perkawinan? Kalau nggak terima kan, makanya saya robah. Mereka apa togel itu bukan pertanyaan itu. Kamu kan nggak terima. Karena tidak ada hubungan dengan astaga, togel. nggak ngerti oten-oten ini. Ini memang oten ini kalau sudah ini bikin ribut. Tadi di awal saya bertanya, apakah mereka melakukan pesta persetubuhan di situ? Karena arti kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kawin kita sudah baca, arti pesta kita sudah baca. Apa artinya? Saya tanyakan, kau nggak terima. Makanya saya pertanyakan, kalau memang nggak terima, saya pertanyakan apa yang mereka lakukan, merumus togel atau seperti apa? Bobo. Masa nggak ngerti-ngerti? Memang sih berlogika begitu. Kalau dengar suaraku rohnya gemetar gitu loh. Apa namanya? Merinding. Apa namanya kalau orang sakit itu Bang Det? Gemetar itu. Ini luar data mana orang saya bawa Matius 25 kok. Oh yang tadi The Gospel of the 12 itu seorang pendeta juga yang menulis The Gospel of the 12 Nazaret. Nazaret, Yesus kan orang Nazaret, murid-muridnya orang Nazaret, ya kan? Orang apa? Galilea. The Gospel of the 12, ke-12 Injil Rasul, ke-12 Injil Rasul murid-murid Yesus ada 12. Yang nulis itu seorang pendeta, bersumberkan dari Injil Matius. Itu kalau kita mau tahu segala sesuatu, ya kita keluarlah dari Bible itu, baca yang lain. Begitu ya, ya. Kalian ini banyak tai. Maksudnya Bang Charles, ketika bikin pertanyaan itu ada pilihan ganda. Berarti dari salah satu pilihan itu ada yang benar. Nah, pertanggungjawabannya menjadi pernyataan. Begitu Bang Charles. Oke, saya ulangi ya, Le. Di awal saya sudah pertanyakan sesuai yang benar. Perjamuan kawin apa? Kalau kita tadi sudah berapa kali saya tunjukkan arti perjamuan adalah pesta, kawin adalah persetubuh. Saya tanya di awal tapi tidak terima. Ngerti nggak? Nggak diterima. Berarti saya ganti. Siapa tahu ada yang lain. Mana ada definisi tadi disebut perjamuan kawin, menikah, kawin. Arti kawin mana ada tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia Preming. Stres dia. Kamu tadi yang mengartikan dengan kebodohan. Ntar dulu, sebentar. Kamu tadi yang mengartikan dengan kebodohanmu bahwa perjamuan kawin itu kamu sebut kawin. Saya ulangi tadi. Perjamuan kawin itu bukan kawin. Bersetubuh. Nah, itu yang salah dari kamu. Aku dengan logika juga mengkritik itu. Perjamuan kawin itu bukan bicara tentang kawin. Sesuai di dalam Kamus Apalagi Besar kamu Bahasa katakan Indonesia. lagi kawin Kau bilang itu pesta saya yang seks. botol. Gimana sih?
Kamu Lalu kualitasmu dikaji lah seorang tadi dosen pesta seks mempermalukan itu. dirimu sendiri loh di sini. Kawin itu bukan pesta seks. Lah kamu ngotot lagi pesta seks. Kan makin Perjamuan. ngawur jadinya. Coba, oke kita buka lagi ya. Astaga, merendahkan, mengaku seorang dosen tapi merendahkan dirimu sendiri di sini loh, Pak Preming. Dari kata-kata, kalimat-kalimat yang kami sampaikan, kamu nggak ngerti. Padahal kamu ngerti sebenarnya, tapi ya nggak tahu lah. Kamu menunjukkan kualitasmu di sini seorang dosen, tapi nggak sesuai dengan apa yang kau jabat, yang kau pikul. Pak Preming, ini lay siapa ini? Simanjuntak. Lay Simanjuntak ini seorang apa nih? Jemaat. Tapi Anda seorang dosen pengajar. Untuk memahami kalimat aja kamu lari sana lari sini. Kau bilang orang yang botol. Padahal yang saya sampaikan sesuai apa yang tertulis. Sesuai kosakata yang kita pakai sekarang, yang bersumberkan KBBI. Kau bilang saya botol. Terus kamu pakai bahasa apa di Indonesia ini? Bahasa begulatuk. Bahas dulu lah tadi. Kau bilang perjamuan kawin itu kawin. Itu yang salah. Masa ada perjamuan kawin itu kawin? Salah ucap itu yang dia bahas. Ya kan? Coba. Masa perjamuan kawin disebut kawin? Coba iya kan? Kamu makan apa ada? Coba dari mana kamu dapatkan sebuah pengertian itu yang dia bahas. Perjamuan kawin itu kawin? Oke, perjamuan kawin itu. Aduh, ini sudah. Kamu turun. Kamu kualitas Masa perjamuan kawin itu kawin? Semakin banyak jemaat yang melihat kau pertontonkan seperti itu Pak Preming, kau semakin malu. Kamu jelaskanlah dulu dari mana jelaskanlah dulu dari mana kata kawin. Jelaskanlah dulu dari mana perjamuan kawin itu kamu sebut kawin. Salah ucap ya, saya salah ucap, dia bahas itu, iya kan? Coba seorang dosen. Enggak, memang dari tadi kamu selalu bahas bahwa perjamuan kawin itu adalah kawin. Di awal saya perkatakan perjamuan kawin itu artinya perjamuan adalah pesta, kawin artinya bersetubuh. Di saat saya sementara dari tadi kan kita udah bahas bahwa pengertian kata kawin itu ada dua. Kawin juga disebut nikah, nikah juga disebut kawin. Kalau nikah secara undang-undang bagaimana mengasahkan bahwa seseorang itu sah membangun hubungan. Yesus itu nikah. Nah itu kalau untuk laki-laki dan perempuan dalam arti jenis kelamin. Tapi kan kalau di dalam perjamuan kawin dalam konteks Alkitab tidak disebut di situ jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Makanya tadi saya bahas original teks bukan masalah jenis kelamin dan perempuan. Tapi kamu masih tetap aja ngotot bahwa itu perjamuan kawin adalah kawin. Oke, gantian ya. Oke, gantian ya. Sedangkan di dalam Matius 25 nomor 10 itu sudah jelas di situ tertulis kelaminnya lah. Inilah Chan. Ini semakin mempermalu kamu, kedudukanmu sebagai apa sekarang, dosen. Di situ gadis-gadis berarti kelaminnya perempuan. Mempelai ini siapa? Yesus, berarti kelaminnya apa? Tidak membahas kelamin kau bilang, sedangkan di situ sudah jelas kelaminnya apa. Gadis-gadis. Yang mereka tunggu mempelai itu siapa? Kristus. Kristus kelaminnya apa? Aduh, seorang dosen begini. Coba di Matius 25 nomor 10 itu yang mau ditunggu. Sudah Kalau dua jenis ada yang mau ditunggu, sudah tertulis. Sekarang kalau kamu sebut ada yang ditunggu, mau siapapun yang ditunggu itu, lalu karena disebut perjamuan kawin, lalu kamu bilang karena ditunggu jenis kelamin, lalu kamu bilang itu kawin, kan aneh kamu. Oke, saya buka ya lagi. Oke, yang mereka tunggu adalah laki-laki atau perempuan.
Enggak, taruh. Dari mana sebuah dalil kamu anggap bahwa ketika ada perjamuan kawin disebut itu kawin. Lalu karena ditunggu adalah laki-laki atau Yesus sebagai laki-laki lalu kamu buat itu ngapain kalau bukan kawin? Ini kan dari tadi koplaknya pikiran kamu. Oke Bang framing. Oke, kita buka ya. Bang sudah ngomong kan. Aduh susahnya ini. Tun. Ini ya, gadis-gadis itu ya teman-temannya yang di bawah yang nyimak, jangan dengar si framingnya. Gadis-gadis itu ialah Kristen. Ya gadis-gadis itu kelaminnya apa? Lapet. Kristen yang sedang menantikan mempelai mereka yaitu Kristus. Kristus ini kelaminnya siapa kelaminnya? Dalam Lukas 21 dalam Lukas 2 nomor 21 Yesus disunat. Jadi kelaminnya apa? Perempuan disunat enggak? Berarti yang disunat kelaminnya laki-laki. Iya kan? Perjamuan. Apakah mereka sesuai yang kita artikan loh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak Framing. Perjamuan kawin. Ya kan? Mereka masuk. Gadis-gadis ini dengan Yesus masuk ke dalam ruangan. Ruangan apa? Disebut ruangan apa di situ di Matius 25 nomor 10? Ruangan perjamuan kawin. Nah, inilah ya poinnya. Perjamuan kawin ini apa? Poinnya di sini. Apa itu artinya? Perjamuan artinya pesta, kawin artinya apa? Bersetubuh. Pusing sendiri dia. Loh, siapa yang pusing? Justru kamu yang pusing loh. Gimana sih? Karena kamu mengartikan perjamuan kawin aja dari tadi bertanya mulu. Lah terus ini kalau disebut perjamuan kawin itu ngapain gitu, Pak? Udah dijelasin dari tadi perjamuan kawin yang kamu sering kali memframing bahwa itu adalah kawin. Bukan masalah perjamuan kawin itu tujuannya kawin. Dipotong. Inilah Lalu karena ada saya lagi belum masuk selesai dipotongnya ya kan. Tadi saya tunggu loh kalau sampai selesai. Lalu ketika dia baca lagi masuk ke ruangan, usiamu sudah 80 tahun loh, tapi lalu dia bilang lagi masuk ke ruangan anak-anak. ke tempat perjamuan. Ntar dulu, kalau dia masuk lagi ke tempat perjamuan, Iya, saya selesaikan itu ngapain dulu. katanya? Saya tahu maksudmu itu. Bang framing. Lalu ngapain? Dia dari tadi bertanya mulu. Udah mulai lari Lalu dia ngapain? Lalu ngapain? Dia Kembali kondusif lah, ayo kembali kondusif Bang framing. Iya sebentar. Iya. Karena dia tadi bahas perjamuan kawin, masih bertanya dia. Lalu kalau perjamuan kawin itu kan ada kata kawin, tapi dia pisahin perjamuan. Itu dia nggak paham. Yang dia bahas itu kawin. Bukan saya pisah. Perjamuan Itu pertama. Kalau Yang kita kedua, satukan. ketika dia bilang lagi, Astaga, lalu nggak masuk mau kepada dia tempat. ngomongin. Ketika disebut Jangan masa kamu seorang pengajar seperti ini. mereka di situ. Ngapain mereka di situ? Dia tanya. Lalu dia bahas lagi, ditambahin Udah lagi. lari dia Apakah itu. bahas togel? Kan lucu dia, orang dia udah tahu perjamuan kawin itu tidak selalu merujuk kepada pelaksanaan kawin. Itu kan sudah clear. Tapi kamu selalu disebut kawin. Jenis kelamin lagi. Terus masuk ke tempat lagi. Nah terus ngapain mereka di sini membahas togel? Kan lucu, lawak-lawak. Oke. Kalau indah begini ya. Aduh. Kalau kita robah misalnya contoh ya. Dalam Bible mereka kita robah. Oh itu tidak ada tertulis. Ya. Sesuai yang tertulis dong baca. Nah, di saat kita baca sesuai yang tertulis, makna yang sebenarnya ditolak. Dia pergi ke pernikahan. Nah, oke lah ke pernikahan. Kalau memang pernikahan di situ 5 wanita dan Yesus masuk ke dalam 6 jumlahnya, mereka menikah. Ya kan? Kita singkirkan dulu itu kalimat kawin, kita singkirkan, kita tempatkan kalimat pernikahan. Berarti di sini mereka tidak ada yang menyaksikan 5 wanita, 1 pria masuk ke dalam ruangan melakukan pernikahan. Siapa yang jadi saksi di situ? Tidak ada.
pendetanya mana? Berarti kau membenarkan bahwa Yesus itu adalah menikah. Selama ini iman kalian Yesus tidak menikah. Ternyata kau sekarang kau imani. Kamu benarkan bahwa Yesus menikah. Kalau kau tidak terima apa makna dari kawin, kau katakan itu menikah. Tidak selamanya kawin itu bersetubuh, tapi menikah. Berarti Yesus itu menikah. Kau benarkan, Preming. Ini kan bagaimana sih kamu ini kualitasmu sebagai dosen? Nggak ngerti-ngerti, mau dia tolak semua. Bahasa apa?